Bosan pas lagi rapat perusahaan, aku ngechat pacar onlineku, sayang. Aku pengen lihat kamu pakai gaun malam hitam nanti malam, kirimin fotonya dong. Sedetik kemudian, pesan yang persis sama langsung muncul di layar presentase yang besar. Tepat di sana, tertulis jelas dengan huruf tebal pesan yang baru saja kukirim. Lebih parahnya lagi, nama pengirim yang muncul di layar itu Hubi. Kami kenalan di aplikasi Jodol dan belum pernah saling kirim foto muka. Tapi karena merasa cocok banget, kami langsung cepat-cepat jadian secara online. Aku tuh sering banget minta yang aneh-aneh, dengan berani ngegoda dia buat kirim foto-foto seksi. Pas pertama kali dia kirim foto dari leher ke bawah, aku langsung melongo. Gila, ini tubuh bidadari dari mana coba? Apalagi bagian kaki jenjangnya yang mulus itu, indah banget. Tiba-tiba, teman sebangku menyenggolku sambil berbisik, lu lihat nggak? Suaminya Ibu Cio yang kirim itu. Katanya minta gaun tidur hitam. Bangun beliau. Ini gosip paling hot tahun ini. Di saat aku lagi shock setengah mati, temanku mengira aku cuma lagi ngantuk dan menyuruhku melihat ke depan. Begitu aku mendongak, mataku langsung bertabrakan dengan mata Ibu CL. Menatap pandangannya yang sedingin es. Aku terpaksa pura-pura senyum dan langsung menunduk lagi dengan cepat. Di bawah tatapan dinginnya yang menusuk, suasana langsung hening seketika. Jantungku rasanya mau kopot. Gak lama kemudian, HP-ku bergetar. Ada pesan masuk, iya sayang, nanti malam aku pakai buat kamu ya. Sekarang aku lagi rapat, nanti kita lanjut ya. Ibu Cio yang biasanya dingin dan galak ternyata bisa manja juga. Siapa sangka kalau di belakang dia seliar ini. Rapat akhirnya selesai, dan aku kembali ke mejaku dengan langkah guntai. Tiba-tiba masuk pesan lagi, sayang kok aku dicuekin. Tadi aku beneran lagi rapat, kamu marah ya gara-gara aku nggak balas. Aku ganti nanti malam ya. Janji. HP-ku langsung dibanjiri pesan dari pacar onlineku. Dia mengira aku marah, padahal dia nggak tahu kalau aku sebenarnya lagi ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, dia mengirim sebuah foto memakai stocking hitam. Tunggu sebentar, itu kan stocking yang persis sama dengan yang dipakai Ibu CL pas rapat tadi. Bahkan sepatu hak tingginya pun sama persis. Pas lagi melongo, tiba-tiba manajerku datang, Chensi. Ngapain kamu malah bangun? Ibu Cio manggil kamu ke ruangannya. Waduh, mampus aku, ini sih namanya mengantarkan nyawa. Sambil memegang erat HP-ku, aku berdiri dengan gemetaran di depannya. Ada yang bisa saya bantu, bos? Di saat seperti ini, fantasi indah hubungan onlineku langsung hancur berkeping-keping. Kalau sampai dia tahu kalau aku ini cuma karyawannya, kami pasti langsung putus. Pas dia lagi sibuk mengetik di komputernya, HP-ku terus-terusan bergetar. Dia langsung melotot kesal ke arahku, maaf mengganggu fokus ibu. Saya matikan HP-nya sekarang. Keheningan yang menyiksa ini terus berlanjut sampai sekitar 20 menit. Sebelum akhirnya, dia berdiri dengan wajah yang tampak kecewa berat. Dia menatapku dengan dingin. Kamu kelihatan sama sekali nggak fokus pas rapat tadi pagi. Nggak ada satu kata pun yang kamu dengerin. Ditambah lagi, proyek kamu bulan lalu ada kesalahan fatal. Kamu tahu kan? Perusahaan nggak menggaji orang buat makan gaji buta. Seketika bulu kudukku merinding, apa aku mau dipecat? Maaf banget, bos. Belakangan ini kondisi di rumah, saya lagi agak kacau. Makanya fokus saya agak terganggu. Saya janji kejadian seperti ini nggak akan terulang lagi. Tapi alasan sebenarnya, semalaman aku begadang teleponan sama wanita yang sekarang lagi berdiri tegap di depanku ini, saking serunya. Aku bahkan hampir nggak tidur sama sekali semalaman. Kalau sampai terulang lagi, silakan kemasi barang-barang kamu dan keluar dari sini. Dia melambaikan tangannya, menyuruhku pergi. Akhirnya aku bisa kembali ke meja kerjaku dengan selamat. Sambil memijat pelipisku yang terasa pusing, aku membuka puluhan pesan darinya yang belum sempat kubaca. Sayang, tolong balas don, hari ini aku stres banget tahu. Ada karyawan nggak berguna yang ngaco kerjanya pas proyek bulan lalu. Bikin perusahaan rugi besar. Sedih banget rasanya hiks. Melihat pesan terakhir dari Ibu Cio yang dingin ini, aku langsung terdiam 1000 bahasa. Ternyata dia lagi membicarakan aku. Sambil tersenyum lebar, aku langsung mengetik balasan. Sabar ya sayang, tadi bosku juga habis ngamuk-ngamuk. Makanya aku nggak sempat pegang HP. Tapi kamu harusnya lebih lembut dong sama stafmu. Coba deh kasih dia kenaikan gaji, biar dia makin loyal sama kamu.
Begitu menekan tombol kirim, aku sudah membayangkan tambahan angka 0 di slip gajiku bulan depan. Detik itu juga, dia langsung membalas, "Bos kamu di perusahaan mana sih? Sini biar aku hancurin dia." Berani-beraninya dia ngebentak kamu. Aku cuma bisa menghela napas. Tentu saja, dia cuma fokus pada bagian aku yang habis dimarahi. Dan mengabaikan bagian tentang kenaikan gaji itu, ya sudahlah. Setelah jam pulang kantor, aku sengaja lembur sendirian di meja kerjaku demi memperbaiki proyek bulan lalu yang sempat kacau. Di dunia nyata, aku harus kelihatan menonjol kalau mau memenangkan hatinya. Kalau aku bisa membuktikan kinerjaku bagus di kantor, siapa tahu dia juga bakal jatuh cinta sama aku di dunia nyata. Sambil membayangkan tubuhnya yang seksi itu, aku malah senyum-senyum sendiri kayak orang bodoh. "Ini kan sudah lewat jam pulang kantor. Ngapain kamu senyum-senyum sendiri di sini?" Terdengar suara dingin dari arah belakang yang langsung membuat bulu kudukku merinding. Bos, ibu masih di sini?" "Ini bos saya lagi usahain kerja ekstra. Karena masalah proyek bulan lalu itu, saya ingin menebus kesalahan saya." Dia nggak merespons apa-apa, cuma berbalik lalu pergi begitu saja. Sambil menatap punggungnya yang kelihatan anggun itu, aku tersenyum nakal, lalu mengirim pesan. "Sayang, sudah selesai kerjanya." Dia langsung membalas detik itu juga. "Baru mau pulang nih terus cari makan. Aku anak baik kan?" Melihat dia mengetik manja begini, rasanya susah banget dipercaya kalau dia itu wanita sedingin es yang tadi di kantor. Pinter banget sih sayang gua. Aku langsung mengirimkan foto bibirku sambil hati-hati banget menyembunyikan bagian seragam kantorku. "Kamu mah bisa aja godainnya, kita kan sudah kenal lama, aku pengen deh ketemu langsung sama kamu." Pesannya yang tiba-tiba ini langsung membuatku panik. Apa karena keseringan bercanda di dunia maya, dia jadi pengen ketemuan langsung di dunia nyata? "Sepertinya belum saatnya deh," balasku, "kita kan belum begitu saling kenal dekat." "Kok belum kenal dekat sih? Padahal kamu kan sudah tahu semua ukuran tubuhku." Untungnya, dia nggak memaksa buat ketemuan lagi setelah itu. Jadi disinilah aku sekarang, lagi bikin proposal buat klien sambil asik chatting mesra sama ibu CEOku sendiri, rasanya benar-benar menantang adrenalin. Tiba-tiba saja, dia berjalan tergesa-gesa masuk kembali ke dalam kantor, mengabaikanku sepenuhnya, dan langsung melesat masuk ke ruangannya. Nggak lama, dia mengirim pesan. "Sayang maaf ya. Ternyata gaun tidur yang kamu suka ketinggalan di kantor. Terus aku nggak nemu yang warna hitam, adanya yang warna ungu. Kamu suka nggak?" Terus, dia mengirimkan sebuah foto. Pas aku zoom fotonya, hidungku rasanya mau mimisan saat itu juga. Itu sih bukan baju lagi tapi cuma selembar kain tipis yang cuma menutupi bagian intimnya saja. Sambil menggeleng-gelengkan kepala buat menenangkan diri, aku mengetik balasan. "Aku masih di kantor nih sayang. Terus ada beberapa karyawan yang lagi lembur malam ini. Jadi hari ini, aku belum bisa teleponan dulu ya sama kamu." Ih, menyebalkan banget sih. Ngapain sih mereka harus pakai lembur segala? Aku langsung melongo. Padahal kedua orang yang dia maksud itu, kan aku semua. Tapi kok standarnya beda banget begini ya? Sambil tersenyum licik, sebuah ide jahil mendadak muncul di kepalaku. Aku langsung mengetik pesan, "Kamu masih ingatkan janji kamu buat nurut sama aku? Ini perintah pertamaku dari aku buat kamu. Coba kamu pakai gaun tidur ungu itu, terus tutup pakai mantel luarnya. Habis itu ajak karyawan kamu yang lagi lembur itu pergi makan malam bareng." Setelah terkirim, aku langsung buru-buru menaruh HP-ku kembali ke meja. Aku langsung pura-pura sibuk mengetik, padahal jantungku sudah berdebar kencang saking antusiasnya. Dia membalas, "Tapi aku kan nggak begitu kenal dekat sama dia. Gimana kalau nanti dia sampai tahu?" Aku langsung membalas lagi, "Katanya kemarin kamu mau cari tantangan yang seru. Atau ya sudah, kita batalin aja." Jujur saja, aku nggak menyangka kalau dia bisa sepenurut ini. Fakta kalau dia itu ibu CEO-ku sendiri, malah bikin sensasi mendebarkannya berkali-kali lipat. Karena mumpung ada kesempatan emas begini, aku harus pintar-pintar memancing reaksinya. Tak lama, balasannya masuk, "Iya sayang, aku paham kok, kamu jangan marah ya." Setelah membaca pesannya, aku langsung mematikan komputer. Kantor seketika berubah menjadi sunyi senyap. Aku mencoba menajamkan pendengaranku, dan benar saja. Sayup-sayup terdengar suara gesekan kain dari dalam ruangannya. Sambil menahan diri sekuat tenaga, agar nggak langsung menerobos masuk, aku menunggu sampai suara itu
akhirnya berhenti. Aku langsung cepat-cepat berdiri, pura-pura beres-beres meja buat bersiap pulang. Pas banget di momen itu, Ibu CEO melangkah keluar dari ruangannya. Lewat sudut mataku, aku melihat dia memakai mantel musim dingin yang tebal. Membayangkan apa yang dia pakai di balik mantel itu beneran bikin merinding saking serunya. Saya pamit pulang dulu ya, bos, pekerjaan saya sudah hampir selesai semua kok. Tunggu sebentar, panggilnya tiba-tiba. Sambil pura-pura polos, aku berbalik dan menatapnya dengan bingung. Ini sudah malam dan saya belum sempat makan malam. Temani saya makan sekarang. Dia mengatakannya dengan nada yang agak kaku dan setengah menahan malu. Pura-pura merasa tersanjung, sekaligus kaget. Aku langsung melambaikan tangan dengan cepat. Aduh, nggak usah repot-repot, bos. Ibu baik sekali. Ini kan memang sudah tugas saya. Jadi saya nggak kenal kalau harus ditraktir makan malam sama ibu. Nanti saya makan di rumah saja. Bos, nggak usah banyak alasan. Kalau kamu nggak mau ikut, besok nggak usah repot-repot datang kerja lagi. Nada bicaranya sama sekali nggak bisa dibantah, dan dia langsung berjalan pergi begitu saja. Tepat di saat itu, HP-ku bergetar lagi. Sayang enaknya aku traktir dia makan apa ya? Seumur hidup aku belum pernah mentraktir orang makan malam sebelumnya. Melihat tingkahnya yang menggemaskan saat berjalan di depanku, aku hampir saja kelepasan tertawa lebar. Aku langsung mengetik balasan, tanyain aja langsung ke karyawanmu itu. Minta saran dari dia langsung biasanya bakal lebih bagus. Aku terus mengakor di belakangnya sampai ke tempat parkir lalu masuk ke dalam mobilnya. Bos, terima kasih banyak ya atas traktirannya. Saya janji bakal kerja lebih giat lagi biar kamu mau makan apa. Tanyanya dengan dingin. Langsung memotong kalimat penuh semangatku tadi. Agak jengkel, karena dia begitu manis sama sosok onlineku tapi ketus setengah mati sama diriku yang asli. Aku pun memutuskan buat sedikit menghargai dia. Gimana, kalau kita makan hotpot aja bos? Makan yang panas-panas pas cuaca gerah begini terus nanti habis itu pulang mandi. Rasanya pasti seger banget. Begitu mendengar kata hotpot, dia kelihatan sempat ragu-ragu. Melihat reaksinya yang begitu, aku langsung sengaja memanas-manasi keadaan. Atau apa kita cari makanan lain yang lebih murah aja ya, bos? Apa makan hotpot kemahalan buat ibu? Tapi belum sempat aku menyelesaikan kalimatku. Dia mendadak berbalik dan langsung melotot tajam ke arahku. Detik berikutnya, dia langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Dan mobil kami langsung melesat maju dengan kencang. Sepanjang jalan kami cuma diam membisu. Wajahnya kelihatan datar tanpa ekspresi, dia jelas-jelas lagi menahan kesal. Aku cuma bisa tertawa geli di dalam hati, rasain sok dingin aja terus, bos. Jual mahal aja terus sesuka hatimu, lihat saja nanti, misi jahilku ini kan baru saja dimulai. Mengikuti rute yang kuarahkan, kami akhirnya sampai di sebuah restoran hotpot lokal yang terkenal ramai. Begitu turun dari mobil, kami melihat tempatnya sudah penuh sesak oleh pengunjung. Dan aroma kuah kaldunya yang harum langsung menusuk hidung. Dia kelihatan sempat ragu-ragu dan berdiri diam cukup lama di depan pintu masuk. Sementara aku dengan santai langsung melenggang masuk, memilih meja di dekat jendela. Lalu mulai memesan menu, butuh waktu sekitar 10 menit, sampai akhirnya dia memberanikan diri buat menyusul masuk dan duduk tepat di hadapanku. Dengan raut wajah yang tampak sangat canggung dan tidak nyaman. Dia benar-benar kelihatan gelisah sekali. Bos, di dalam sini udaranya agak panas ya. Kenapa mantelnya nggak dilepas aja dulu biar agak adem? Kataku, sambil melepas jaket seragam kerjaku, agar menyisakan kaos lengan pendek di dalamnya. Dia menatapku alih-alih bicara, dia malah memberiku tatapan tajam. Tapi waktu dia melihat lengan pendekku, dia langsung terpaku. Merasakan tatapannya yang begitu intens, aku menunduk dan seketika panik. Kaos ini persis kaos yang kupakai waktu kami video call. Apa penyamaranku bakal terbongkar? Tidak, gumamnya Dinge, sambil kembali menatap ponselnya. Aku menghela napas lega, tapi beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Sayang, ada karyawan di kantorku yang pakai kaos yang sama persis kayak kamu. Tapi tentu saja, sayangku kelihatan jauh lebih tampan memakainya. Membaca pesan ini, aku sampai kehabisan kata-kata, serius deh, bucin itu memang penyakit. Sambil memberanikan diri, aku membalas, menurutmu, dia mirip aku tidak? Balasannya langsung masuk saat itu juga, mana mungkin. Kamu yang paling terbaik, sayang.
Tidak ada yang bisa sekeren kamu saat memakainya. Dan akhirnya, kami berdua sama sekali tidak bersuara. Kami cuma menatap ponsel masing-masing. Bahkan pelayan sampai menatap kami dengan heran. Aku merasa sangat canggung dan malu. Tapi pas aku lagi minum air, satu pesan lagi masuk. Aku benar-benar shock, menyemburkan air dari mulutku. Dan terbatuk-batuk sampai rasanya mau tersedak. Reaksiku yang tiba-tiba itu langsung membuat matanya tertuju padaku. Aku buru-buru minta maaf dalam hati, aku membatin. Wan, gadis ini makin berani saja. Kirim pesan mesum begitu di tempat ramai. Dia pasti seorang masokis. Tidak lama kemudian, makanan kami disajikan. Jadi aku menyimpan ponselku dan mulai makan dengan lahap. Di seberang meja, melihat teman kencan online-nya belum membalas pesan. Sang CEO juga menyimpan ponselnya untuk makan. Seiring berjalannya waktu, restoran terasa makin panas. Padahal aku pakai baju lengan pendek, tapi aku tetap berkeringat sampai basah kuyup. Bayangkan betapa kepanasannya sang CEO yang memakai mantel tebal itu. Aku butuh udara segar, kamu makan saja duluan. Cetusnya sebelum buru-buru keluar dari restoran hot pot itu. Mengintip lewat jendela kaca aku melihat dia mengibas-ngibaskan mantelnya agar udara dingin masuk. Jujur, ada rasa puas yang aneh di hatiku. Tiba-tiba, terdengar suara genit dari dekat sana. Hai cantik, kepanasan ya. Butuh bantuan abang-abang di sini, buat mendinginkan suasana. 3 pria mabuk berjalan sempoyongan keluar dari kedai makanan terdekat. Pergi sana, bentak sang CEO dengan dingin. Dia sama sekali sedang tidak ingin meladeni mereka dan langsung berbalik untuk masuk kembali ke restoran. Tapi ketiga pemabuk itu tidak mau melepaskannya begitu saja. Mereka menarik lengan mantelnya dan terdengar suara robekan yang keras. Mantelnya langsung robek. Kulit putih mulusnya terekspos, membuat pria-pria itu hampir meneteskan air liur di tempat. Jangan sok suci deh, pakaian kayak begitu sir, namanya kamu yang minta. Si botak langsung menerjang maju, mencengkeram tangan sang CEO untuk menyeretnya pergi. Dia menampar pria itu dengan keras. Tapi sayangnya perbedaan tenaga yang terlampau jauh membuat tamparan itu tidak terasa sama sekali. Malah membuat si botak makin kegirangan, galak juga. Justru tip yang kayak begini yang aku suka. Tak lama kemudian, mereka bertiga hampir saja mengeroyok dan menggendong paksa sang CEO. Tepat di saat itu, aku menerjang maju. Menarik dia ke dalam dekapanku sedetik sebelum mereka sempat menyentuhnya. Sambil mendekapnya erat, aku menatap ketiga pria itu dan berkata, "Hei Bun, kalau sudah kebanyakan minum, mending pulang, cuci muka, lalu tidur sana. Kamu tidak takut dipukuli karena melakukan ini?" Sang CEO mencoba memberontak, tapi setelah aku menepuk pantatnya dengan keras, dia akhirnya menurut. Salah satu dari mereka membentak, "Siapa sih kamu sebenarnya? Jangan merusak kesenangan kami. Kalau tidak, aku bakal bikin kamu menghabiskan sisa hidupmu di ranjang rumah sakit." Aku benar-benar murka CEO yang sudah kulatin, bisa-bisanya diincar oleh bajingan-bajingan ini. Jangan berani-berani menyentuh wanitaku. Dia memelototiku, dan aku langsung balas menatapnya, menolak untuk mengalah. Aku ini lagi menyelamatkan nyawamu tahu, tapi kamu malah memelototiku begitu. Karena masih kesal, aku menepuk pantatnya sekali lagi dengan keras. Tepat saat itu, salah satu preman berteriak, "Hei bocah, serahkan dia pada kami. Saranku berikan mending kamu jangan ikut campur, atau kamu bakal pergi dari sini dengan tubuh yang tidak utuh lagi." Ketiga pemabuk itu tidak membuang waktu dan langsung menerjang untuk menangkap sang CEO. Aku pun tidak ragu-ragu sambil mendorong sang CEO ke belakang tubuhku. Aku mencengkeram lengan si botak dan memelintirnya dengan keras. Dia seketika menjerit histeris seperti babi yang hendak disembelih. Melangkah satu langkah lagi, aku memperingatkan dua orang lainnya. Maka tangan orang ini bakal kupatahkan, berhenti. Jangan bergerak. Teriak si botak ketakutan. Kalau kalian bergerak, tanganku bakal patah. Lain kali kalau mabuk, pulang saja dan tidur, ancamku. Kalau lain kali kalian masih buta seperti ini, aku pastikan kalian benar-benar bakal kehilangan lengan kalian. Melihat mereka bertiga lari terbirit-birit dalam kepanikan, I menyeringai dan memberi isyarat ke arah sang CEO, "Lihat, kamu bakal dapat masalah besar tanpa aku. Bagaimana kalau gajiku dinaikkan?" Karena kepalaku juga agak pusing karena pengaruh alkohol. Aku melangkah maju untuk merangkul tanganku mendarat di bahu sang bos.
Hal berikutnya yang kusadari, pandanganku berputar. Begitu sadar, aku sudah telentang di lantai. Dikunci di bawah tubuh Sang CEO dengan teknik kuncian yang sempurna. Tunggu salah satu lenganku dikunci. Dan tanganku yang satunya lagi terus-terusan menepuk lantai meminta ampun. Tapi bos sama sekali tidak berniat melepaskannya, Kak. Kamu bisa bela diri. Harusnya bilang dong. Dengar dulu, ini cuma salah paham. Kamu tadi menepuk pantatku 2 kali. Karena tidak punya pilihan lain, aku terpaksa mengalah. Bukannya tadi itu keadaan darurat. Mereka bertiga, dan emosi mereka tidak stabil. Aku cuma khawatir kamu bakal terluka. Aku cuma ingin kamu tenang. Tapi bosku tidak peduli dengan semua alasanku. Dia malah mengunci tubuhku makin erat. Aduh, bos, ampuni aku. Rasa ingin menggeliat, tapi tidak berani ini, benar-benar siksaan yang luar. Biasa wanita ini, kalau main kasar sekali. Kamu sudah kelewat batas, ingat, kamu itu cuma karyawan. Baru saja aku mau membantah. Tiba-tiba aku sadar, kalau posisi kami saat ini sangatlah aneh. Dan mataku tidak sengaja tertuju pada tempat yang tidak seharusnya dilihat. Bos, kamu suka warna ungu ya? Mulutku ini memang tidak bisa dijaga. Kalau mau melihat, ya lihat saja, kenapa juga harus diucapkan keras-keras. Bagus sekali. Sang bos langsung terpaku. Lalu sadar kalau aku sedang mengintipnya. Setengah jam kemudian, aku berakhir di rumah sakit. Lengan kiriku digips, lengkap dengan perban penyangga yang melingkar di leherku. Penampilanku sudah mengenaskan sekali. Lihat. Apa ku bilang? Impulsif itu adalah iblis. Benar-benar iblis penggoda. Sekarang lihat ini, karyawan teladanmu kehilangan kemampuannya untuk bekerja. Kalau begitu, besok kamu tidak usah masuk kerja lagi. Kamu dipecat. Dia mengatakannya dengan dingin, tapi aku menangkap ada sedikit rasa bersalah di matanya. Menyadari hal itu, aku menyeringai dan mendekatkan wajahku lagi padanya. Semua orang bilang kamu sangat baik pada karyawanmu. Aku tidak percaya kamu bakal benar-benar memecatku. Lagi pula, aku baru saja menyelamatkanmu dari masalah. Itu namanya sok pahlawan. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Bibirku mengulas senyum. Benar saja, begitu aku mengeluarkan ponselku, sebuah pesan darinya langsung masuk. Sayang, maaf aku tidak bisa menemanimu malam ini. Ada beberapa hal yang harus kuselesaikan di sini. Pesannya masuk cepat sekali. Ada masalah ya? Aku membalas pesannya. Lali menatap lengan kiriku yang dibalut perban sambil tertawa pasrah. Tidak apa-apa, jawabnya. Cuma ada masalah proyek di perusahaan. Aku bakal sibuk malam ini, jadi jangan menungguku. Aku bakal ganti di lain waktu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati. Dia sama sekali tidak menyinggung soal mematahkan lenganku. Malah menyalahkannya pada proyek perusahaan. Baiklah, hari ini aku ikuti saja permainanmu. Tiba-tiba, dia sudah berdiri tepat di depanku. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanyanya, melihat cengiran konyol di wajahku. Wajah bosku langsung menggelap saat mengatakannya. Aku buru-buru menyembunyikan senyumku dan menggelengkan kepala. Di mana alamat rumahmu? Aku antar pulang. Ambil cuti berbayar sampai lenganmu sembuh. Dia berbalik dan pergi begitu saja, tidak memberiku kesempatan untuk mendebatnya. Tanpa bisa melawan, aku mengikuti bosku keluar dari rumah sakit dan masuk ke mobilnya. Alamatmu, gumamnya, aku antar kamu pulang. Dia jelas-jelas sedang tidak ingin mengobrol. Mungkin kehadiranku yang tiba-tiba ini telah merusak rencana kencan online-nya malam ini. Sambil merogoh saku celanaku, aku menatap sang CEO dengan pasrah. Hilang, kataku. Aku tidak tahu kuncinya jatuh saat aku membantumu berkelahi tadi, atau saat kamu menindihku. Apa maksudmu jatuh? Aku tidak bisa pulang sekarang. Mendengarku membahas soal dia yang menindihku. Wajah sang CEO langsung merah padam seperti kepiting rebus. Dia memelototiku, dan di detik berikutnya, dia mencengkeram lenganku yang sedang digips. Kalau kamu berani membahas ini lagi di depanku, aku bakal remukan tulang-tulangmu, paham? Melihat tatapan mengerikan dari bosku, aku menelan ludah, dan langsung mengangguk refleks. Dia menarik kembali tangannya, berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan membawamu ke hotel. Ke hotel? Aku yang bayar biaya perawatanmu di sana, oke? Aduh, lenganku sakit sekali. Susah banget melakukan apa-apa sendirian di hotel tanpa ada yang merawatku.
Sungguh tidak adil, niat baik malah berujung apes. Enak saja, mendengar sang CEO ingin mencampakkanku di hotel. Aku langsung tidak terima. Bagaimana caranya aku bisa PDKT dengannya kalau di hotel? Jadi, aku langsung pura-pura ngambek berat. Aku sudah membantumu semalaman. Dan kamu mau meninggalkanku sendirian di hotel? Keterlaluan sekali. Ya sudah, kamu boleh menginap di tempatku. Besok aku akan panggil tukang kunci, dan begitu kuncinya jadi, kamu harus pergi. Jangan bikin masalah lagi. Akhirnya, setelah aku terus-menerus merengek, sang CEO pun menyerah. Dia setuju membawaku ke rumahnya malam ini. Ini memang bukan rencana utamaku, karena aku ingin tinggal bersamanya selamanya. Tapi ini tetaplah sebuah kemenangan. Setidaknya aku bisa melihat kamar tidur sang CEO. Aku pasti jadi karyawan pertama yang menapakkan kaki di sana. Aku sangat senang dengan hasil ini. Sang CEO menyetir dengan wajah cemberut. Sementara, aku bersandar dengan nyaman di kursi penumpang. Tak lama kemudian, kami memasuki sebuah kawasan perumahan elit yang mewah. Begitu kami masuk, mulutku langsung menganga lebar. Bahkan dalam kegelapan malam pun, tempat ini terlihat sangat menakjubkan. Kompleks perumahan ini tampak seperti istana kerajaan, lengkap dengan taman dan kolam yang indah. Karena belum pernah melihat kemewahan seperti itu, mulutku sampai melongo. Bosku, dengan wajah marah padam karena malu, melangkah mendekat, mencengkeram lenganku, dan menyeretku pergi. Dia merasa aku benar-benar mempermalukannya. Hei, Liu tua apa itu tadi CEO yang dijuluki Ratu Es? Belum pernah lihat dia membawa towok pulang sebelumnya. Ya, tidak ada yang aneh sih. Perempuan kalau sudah umur segitu, wajar saja kalau butuh pasangan. Tapi cowok yang tadi itu kelihatan konyol sekali. Pas si bos narik saya maju, saya sama sekali gak tahu apa yang dibisikin sama satpam di gerbang. Tantang kami, begitu sampai di bawah, dia akhirnya bisa ngehela napas lega. Untung aja kami gak papasan sama orang yang dia kenal di jalan. Kalau gak, pasti bakal menyebar gosip soal dia yang bawa orang asing ke rumahnya. Tiba-tiba, dia sadar kalau tangannya masih megangin lengan saya erat-erat. Hai, santai aja bos, saya gak keberatan kok. Saya gak bakal bilang kalau bos lagi nyari kesempatan, goda saya sambil nyengir usil. Jujur, kalau dia gak merasa agak bersalah, mungkin saya udah ditampar sampai mentang ke minggu depan. Pas ngeliat dia ngebuka kunci pintu, jantung saya langsung berdebar kencang saking senangnya. Akhirnya, saya bakal jadi cowok pertama yang menginjakan kaki di tempat tinggalnya. Lampu-lampu mulai menyala, dan begitu ngeliat isi seluruh apartemennya, saya langsung terpaku. Sumpah, dekorasinya mirip banget sama selera kakek saya. Kenapa sih orang yang tinggal sendirian di tempat seluas ini milih gaya yang bener-bener minimalis? Ekstrem kayak gini. Gak bohong, buat ukuran CEO dari perusahaan yang udah melantai di bursa saham. Rumahnya gak punya apa-apa selain beberapa furnitur dasar. Bikin tempat ini kelihatan kosong melompong. Kamar kamu di lantai 1 sebelah kiri, dekat kamar mandi, katanya. Malam ini, kamu diam di situ aja dan jangan keluyuran. Kalau sampai ketahuan menyelinap ke lantai atas, aku bakal panggil polisi. Setelah ngasih aturan mainnya, dia langsung jalan ke atas. Gak lama kemudian, saya dengar suara air shower menyala. Karena gak ada kerjaan lain, saya duduk di sofa sambil ngeliat sekeliling. Nuansa minimalis hitam putih ini bahkan gak punya satu tanaman pun. Padahal sewajarnya cewek punya setidaknya beberapa dekorasi lucu yang berwarna-warni di ruang tamunya kan? Tiba-tiba, saya merasa agak kasihan sama dia. Di dunia nyata, dia bos berkuasa yang harus memegang kendali. Tapi di dunia maya, dia cuma cewek lembut dan rapun yang numpahin semua kekesalan hariannya. Sayang, saat itu juga, saya bertekad buat ngubah hidupnya dan membangkitkan sosok cewek ceria, manja, dan pemalu yang terpendam jauh di dalam dirinya. Tiba-tiba, perut saya bunyi kencang banget. Harusnya kami makan hotpot. Tapi setelah semua drama ini, saya malah kelaparan setengah mati. Baru aja saya mau bangun buat nyari makanan di dapur. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Kenapa nggak sekalian lihat gimana kemampuan memasak teman kencan online saya ini? Jadi, saya tahan lapar dan nunggu. 1 jam kemudian, tepat saat saya hampir pingsan, dia akhirnya keluar. Ngeliat saya terkapar di sofa kayak orang setengah mati, dia ngeliat ke bawah dari lantai 2. Kenapa kamu belum tidur? Tanyanya. Saya kelaparan bos,
gak bisa tidur kalau perut kosong. Sambil memutar bola matanya, dia jalan ke bawah, lalu ngebuka kulkas. Satu kotak susu dingin meluncur di atas meja. Minum ini terus tidur. Besok aku antar kamu pulang. Yang bener aja, bos. Begini cara bos memperlakukan karyawan teladan? Minimal masakin mie instan kek. Kita berdua kan sama-sama kelaparan malam ini. Bos bukan cuma menyiksa saya, tapi juga menyiksa diri sendirimu. Wajahnya langsung menekuk masam. Sambil menahan amarah biar gak nyekik saya, si bosnya buka kulkas lebar-lebar. Ngambil beberapa bahan, lalu menyalakan kompor. Dia mulai merebus air. Saya memejamkan mata, dengerin kesibukannya di dapur. Sambil mulai berhayal mikirin nama buat anak-anak kami nanti. Jujur, kami bahkan belum tahu nama asli masing-masing. Tapi di sini, saya malah udah ngebayangin anak kami mulai masuk sekolah dasar. Sampai akhirnya bau gosong menyengat hidung saya. Saya langsung bangun dan ngeliat si bosnya buang mie yang gagal ke tong sampah sambil menggosok pancinya dengan kesal. Ya ampun, bos memang gak biasa masak. Dia mungkin cuma gugup aja. Wajar banget. Begitulah cara saya menghibur diri. Sampai akhirnya, saya ngeliat dia ngelempar sayuran hijau yang belum dicuci langsung ke dalam panci. Lalu masukin segenggam mie ke dalam air mendidih. Mungkin sebelum dimasukin ke kulkas sayurnya udah dicuci dulu kali ya. Kotor dikit gak bakal bikin mati kot, saya terus membatin. Tapi pas saya ngeliat si bos ngetok telur dan ngebiarin setengah kulitnya ikut nyemplung ke dalam panci, saya langsung lompat dari sofa. Perempuan ini benar-benar mau ngeracunin saya. Saya gak bisa ngebiarkan dia lanjut lagi bos. Gimana kalau saya aja yang ngambil alih? Kayaknya bos kurang begitu terbiasa sama hal beginian. Saya mikir keras buat nemuin kalimat sopan kayak kurang begitu terbiasa ini, biar saya coba deh. Lain kali pasti berhasil. Saat itu juga, saya sadar kalau dia bukan cuma kikuk, tapi emang bener-bener gak bisa masak sama sekali. Ngeliat dia kelihatan kebingungan kayak gitu langsung menyentuh bagian paling lembut di hati saya. Bosku sayang, bos duduk aja di sana, biar saya yang urus ini. Sambil ngomong gitu, saya ngambil alih masakannya dan nyuruh dia istirahat. Jujur, rasanya hangat banget di hati. Seorang CEO manja yang gak pernah kerja kasar seumur hidupnya. Malah beneran lagi nyiapin makanan buat saya. Lagi pula, saya udah kelaparan banget. Saya cepat-cepat nyuci pancinya, ngisi air, dan langsung nyemplungin mie begitu airnya mendidih. Sambil nyuci sayurannya, di belakang saya, si bos duduk ngeliatin. Saya ngerjain semuanya dengan sangat lihai. Ngeliat saya dengan gampangnya pakai alat-alat dapur yang bahkan dia gak tahu kalau itu ada. Dia langsung terpaku, dia jelas gak pernah ngebayangin kalau memasak bisa kelihatan segampang ini. Sama sekali gak sadar kalau lagi diperhatiin terus. Saya cepat-cepat ngetok 2 butir telur segar langsung ke dalam air yang mendidih bergolak. Saya ngangkat telurnya setelah 15 detik, lalu meletakkannya tepat di atas mie yang masih panas. Sekali tusuk pakai sumpit, kuning telur yang kentap langsung meleleh keluar. Begitu dikasih cipratan minyak wijen, aromanya langsung memenuhi ruangan. Udah lapar belum? Cobain deh. Saya selalu masak sendiri, jadi saya benar-benar percaya diri sama kemampuan saya. Saya meletakkan mangkuk dan sumpit itu di depan si bos. Masakan saya bikin mie sayur sederhana ini kelihatan benar-benar berkilau. Terutama kuning telur kemasan di atasnya yang langsung meningkatkan kelas hidangan ini. Ditambah hiasan sayuran hijau yang segar, tampilannya kelihatan sempurna. Saya terus mengoceh sambil meletakkan mangkuk saya sendiri di meja kopi. Meniup sesuap mie yang besar sebelum melahapnya. Dia pasti kelaparan banget, kamu sering masak ya? Tanyanya, suaranya gak sedingin biasanya, dan terdengar penasaran. Iya, saya kan tinggal sendiri. Kalau gak masak, pesan makanan di luar tiap hari, bakal boros banget. Terus gak terlalu sehat juga. Kita gak pernah tahu apa aja yang dimasukkan ke dalam makanan luar. Masak sendiri jauh lebih aman. Ngeliat saya lahap banget makan, dia gak tahan buat ikutan nyoba sesuap. Seketika itu juga, matanya langsung berbinar. Udah lama banget dia gak makan mie seenak ini. Masakan ini jelas mengingatkan dia sama masakan ibunya. Bos, kalau udah selesai, langsung naik ke atas aja buat istirahat, kata saya. Biar saya yang urus sisanya. Saya bakal beresin semuanya sebelum tidur. Saat itu juga, saya merasa gagah banget jadi cowok. Kepercayaan diri saya langsung melambung tinggi. Tapi lenganmu dia menatap gips
di lengan kiri saya dengan pancaran rasa khawatir di matanya. Saya gak pernah nyangka dia bakal peduli. Saya berbalik dan tersenyum, memberitahu dia kalau saya baik-baik aja. Saya udah cukup bikin repot, jadi saya gak bisa cuma diam santai aja. Selesai makan malam, saya membujuk dia buat segera tidur. Pas saya lagi berdiri di depan wastafel buat nyuci piring, ponsel saya bergetar karena ada pesan masuk isinya. "Selamat tidur, sayang." "Selamat tidur," balas saya, keesokan paginya. Dia keluar dari kamarnya dan mendapati saya lagi sibuk di dapur sambil pakai celemek. Keringat bercucuran di dahi saya. Saya udah sibuk dari jam 6 pagi, dan akhirnya, sarapan porsi besar ini hampir siap. "Ini semua apa?" tanyanya. Kehangatan lembut dari malam tadi udah hilang. Digantikan dengan sikap dinginnya yang seperti biasa. "Cuma nyiapin sarapan kecil penuh cinta," senyum saya. "Karena bos gak bisa masak. Saya pikir pagi hari bos pasti terlalu buru-buru sampai gak sempat makan. Lagi pula saya kan lagi libur kerja. Jadi saya pikir mending saya bantu." Dia mendengarkan dengan tatapan kosong sambil memperhatikan saya bekerja dari kursinya. Tiba-tiba, tanpa ada aba-aba, dia menjatuhkan bom, "Aku bakal antar kamu pulang sehabis sarapan." Pas saya lagi ngegoreng telur, jantung saya serasa runtuh. "Jadi saya benar-benar gak bisa tinggal di sini?" "Tentu. Terima kasih bos," kata saya, menutupi rasa kecewa dengan senyum lebar saat menyajikan telurnya. Dia gak mengucapkan sepatah kata pun, cuma mengambil selembar roti tawar, menambahkan telur, lalu menggigitnya. Seketika itu juga, tatapan matanya berubah. Itu adalah tatapan yang benar-benar gak percaya. "Kamu gak punya banyak kerjaan di rumah kan?" tanyanya tiba-tiba. Karena kaget, saya terbata-bata. "Gak ada yang penting sih, bos. Kalau bos butuh saya selalu bisa kerja dari rumah." "Sebenarnya, aku lagi mikir," katanya. "Karena kamu cedera saat kerja, makananmu harusnya ditanggung. Lagian aku juga gak punya waktu buat masak. Gimana kalau aku yang beli bahan makanannya dan kamu yang masak? Kita sebut aja ini tunjangan makan, setuju?" tanyanya datar, sambil menggigit roti lapisnya lagi. Saya langsung bisa membaca pikirannya. Jelas banget, kalau semangkuk mie tadi malam udah benar-benar menaklukkan perutnya. Benar juga. Saya hampir lupa. Saya juga butuh bantuan buat ganti perban di lengan saya. Gimana kalau saya numpang tinggal di sini sebentar dan jadi koki pribadi bos? Kami langsung cocok seketika. Saya butuh alasan buat tinggal, dan dia butuh makanan enak setiap hari. Begitu saja, akhirnya saya tinggal di tempatnya. Setelah sarapan, dia berangkat ke kantor sementara saya beresin dapur cuma pakai satu tangan. Akhirnya, saya merebahkan diri di sofa dan mengirim pesan singkat padanya. "Pagi, sayang." "Pagi," balasnya singkat. Dia mungkin lagi tenggelam dalam rasa bersalah, merasa seolah-olah dia lagi selingkuh. Dia udah punya pacar, tapi malah ngebiarkan cowok lain tinggal di rumahnya. Buat ngusir pikiran-pikiran itu, dia menenggelamkan diri dalam pekerjaan sepanjang pagi. Pas dia menandatangani berkas terakhir, dia udah bener-bener kelelahan, sampai hampir gak bisa berdiri tanpa bersandar di mejanya. Dia mengirim pesan ke saya, "Sayang, kerjaan melelahkan banget, punggungku sakit banget." Keluhnya. Yang gak dia sadari adalah sejak saya pindah ke rumahnya, kami gak saling bertukar satupun kata-kata manis di dunia maya sepanjang hari itu. Dia belum menyadari detail ini, tapi sebagai pacar online-nya, saya bisa merasakannya dengan jelas. "Jaga postur tubuhmu ya, sayang. Jangan duduk terlalu lama, istirahatlah dan lakukan peregangan, ya. Sayang kamu." Sementara itu, sambil duduk di sofa kantornya dan mengusap punggungnya, pikirannya melayang kembali saat melihat saya memasak tadi malam. Itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan sisi rapuhnya kepada orang luar. Citra dirinya yang sempurna dan dingin telah hancur sepenuhnya, dan semua pertahanannya yang keras kepala telah runtuh di hadapan saya. Beberapa saat kemudian, dia menelepon seseorang. "Halo, apa benar ini butik? Aku memutuskan untuk memesan penghangat pinggang, kalau bisa yang ada pemanasnya." Setelah menutup telepon, aku langsung santai di sofa. Rasanya seperti memakai kod curam dalam game, karena aku sudah tahu semuanya sejak awal. Xiaoku juga tidak menggangguku seharian ini. Sambil mendengarkan pacar onlineku bicara, aku mondar-mandir di kamar membawa pulpen. Mencoret-coret ide. Targetku sederhana,
mendekorasi ulang kamar bos. Tinggal di ruangan hitam putih yang suram ini, terlalu lama pasti bakal memicu masalah mental yang serius. Setelah kami berdua melewati hari kerja yang super sibuk, ponselku berdering. Ternyata panggilan video dari bos, memintaku membantunya membawakan barang-barang. Tapi begitu aku turun, pemandangan di bawah membuatku benar-benar kehabisan kata-kata. Dia berdiri di sana, dengan 2 troli belanja yang penuh sesak. Aku tidak tahu apa saja yang kamu butuhkan, jadi aku beli ekstra saja. Malam ini aku mau makan ikan bakar, katanya dengan wajah agak malu-malu. Aku tahu ini adalah awal yang sangat bagus, karena tanganku cuma bisa dipakai satu. Membawa semua belanjaan ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi kami. Butuh seluruh sisa tenaga kami untuk akhirnya bisa mengangkut semuanya ke atas dan masuk ke dalam apartemen. Melihat ruang tamu yang berantakan, aku tersenyum. Sekarang tempat ini baru terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Bos langsung ambruk di sofa, benar-benar kelelahan sambil memijat dahinya. Sambil mulai merapikan belanjaan ke dalam kulkas, aku pun mulai bicara. Bos, tidak usah terlalu memaksakan diri, bos juga butuh waktu untuk bernapas. Dia tidak menjawab. Kupikir dia mengabaikanku, tapi begitu aku berbalik, aku baru sadar kalau dia sudah tertidur lelap di sofa. Aku menghampirinya, menyelimutinya dengan lembut, lalu meletakkan sabuk penghangat pinggang yang kubeli hari ini tepat di tempat yang akan langsung. Dia lihat begitu membuka mata, sambil bersenandung kecil. Aku mulai menyiapkan bahan untuk memasak ikan. Jujur saja, rasanya seperti sedang menyiapkan makan malam untuk istriku sendiri setelah seharian lelah bekerja. Setelah 1 jam memasak, aku akhirnya memasukkan ikannya ke dalam oven. Tepat saat itu, bos terbangun dan menyadari selimut yang dipakainya. Dia langsung duduk tegak, tapi mengembuskan napas lega begitu melihatku ada di dapur. Dia tidak pernah bisa tidur senyenyak ini di dekat orang lain. Apa dia begitu mempercayaiku? Tiba-tiba, matanya tertuju pada benda di atas meja kopi. Aku membelikan sabuk penghangat pinggang itu untuk bos. Melihat bos kesulitan membawa belanjaan tadi, pinggang bos pasti sakit. Ditambah lagi, kalau melihat tanggalan, sebentar lagi bos datang bulan. Aku bahkan sudah menyiapkan gula merah. Selagi bos masih bisa makan makanan berat, aku harus membuatkan makanan yang enak untuk bos. Tanganku tetap sibuk bekerja, tanpa berbalik sedikit pun saat berbicara. Tapi aku sudah bisa membayangkan betapa tersentuhnya dia mendengar kata-kataku. Dan persis seperti dugaanku, dia langsung tertegun. Menatap sabuk penghangat dan gula merah itu, dia duduk terdiam 1000 bahasa. Selama bertahun-tahun, dia selalu memikul setiap beban sendirian tanpa ada yang peduli padanya. Bahkan pacar online-nya pun hanya bisa mengumbar kata-kata manis. Tapi pria yang berdiri tepat di depannya ini begitu perhatian. Dia terus menatapku, hanyut dalam lamunannya sendiri tanpa disadari. Selesai. Sentuhan terakhir beres, ikan bakarnya pun siap disajikan. Aku menyajikan ikan bakar dan nasi tiram di atas meja kopi. Dia masih belum sadar dari lamunannya, hanya terus menatap kosong. Terus lihat apa Sin? Waktunya makan. Apa ada sisa makanan di wajahku? Aku melambaikan sumpit di depan matanya. Begitu dia tersadar, aku mengambil mangkukku, lalu duduk di sisi seberang. Bos adalah bos, sedangkan aku cuma juru masak. Aku tahu diri, kok. Setelah berlagak rendah hati, aku mengabaikan ekspresi wajahnya dan mulai menyantap nasiku. Bos mengambil sepotong ikan, lalu menggigitnya. Seketika, matanya langsung berbinar. Tapi begitu dia berbalik untuk mengujinya, dia melihatku. Mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum songan di wajahku. Ayo, bos boleh memujiku sekarang. Rasanya luar biasa enak kan? Melihat wajah sombongku, dia mendengus. HMPH, rasanya cuma sedikit lebih enak daripada jajanan kaki 5. Mendengar itu, senyumku langsung membeku seketika. Rasa kalah yang telat langsung menyelimutiku. Tapi di luar jangkauan pandanganku. Dia melihat muka cemberutku dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Tepat saat aku mulai meragukan masakanku sendiri, tiba-tiba aku menyadari, mangkuknya sudah benar-benar kosong. Pipinya merona merah, keringat bercucuran di dahinya, dan dia terengah-engah kecil. Aku tertawa dalam hati, mari kita lihat seberapa lama bos bisa pura-pura kuat. Apa makanannya agak terlalu pedas buat bos? Bos tidak pernah bilang kalau tidak kuat makan pedas. Aku berdiri dan berjalan ke kulkas.
Siapa bilang? Ini cuma agak panas, protesnya. Bibirnya yang bengkak kemerahan, karena rasa pedas tampak begitu menggoda. Aku melangkah maju, dan meletakkan sebotol susu kacang dingin di depannya. Jangan memaksakan diri lagi, cepat minum. Beberapa hari lagi bos mau datang bulat. Makan makanan sepedas ini tidak baik untuk kesehatan bos. Dia menatap botol itu, lalu wajahnya makin merona-merah saat mendengar aku menyebutkan soal datang bulannya. Bagaimana bisa kamu tahu kalau jadwalku sudah dekat? Itu terpampang jelas di dinding, kataku sambil menunjuk ke arah kalendernya. Dulu saat pertama kali aku melihatnya, aku sempat heran kenapa ada beberapa tanggal yang dilingkari. Setelah kuhitung-hitung, aku baru sadar kalau itu adalah penanda siklusnya. Bulan ini memang belum ada tandanya, tapi melihat tanggalnya, sebentar lagi waktunya tiba. Dia terdiam, lalu menundukkan kepalanya untuk lanjut makan. Katanya tidak terlalu enak, tapi dia menghabiskan setengah bagian ikan itu sendirian. Setelah makan, dia menyandarkan tubuhnya di sofa dan menunjuk ke arah piring-piring kotor seolah, "Aku ini pelayannya. Aku puas dengan makan malam ini. Kuharap kamu bisa mempertahankan kinerjamu dan segera membereskan ini semua." Aku menyiapkan segelas air gula merah hangat, lalu meletakkannya di dekatnya. "Minum ini, kalau sudah agak dingin. Merawat diri sekarang bisa mengurangi rasa sakit nanti." Dia hanya berbaring di sofa bergumam pelan tanda setuju. Tapi tidur tengkurap seperti itu, dengan pinggang yang pegal sangatlah tidak baik untuknya. Apa dia tidak tahu kalau itu memberi tekanan pada tulang belakangnya? Entah aku mendapat keberanian dari mana, tapi aku meletakkan tanganku di punggung bawahnya. Aku menekannya dengan kuat, hingga tulang belakangnya berbunyi krek. Dia menoleh ke arahku dengan terkejut saat rasa kaku di tubuhnya lenyap. Tekanan jangka panjang bisa membuat tulang belakang bos bergeser. Mulai sekarang bos harus benar-benar berhati-hati. Bos harus tetap sehat. Kalau bos ambruk, siapa yang bakal membayar gajiku? Aku berbalik untuk membersihkan dapur. Aku tahu aku harus membatasi diri. Terlalu nempel malah akan membuatnya risih. Kuncinya adalah menjaga semuanya tetap santai. Begitulah caraku agar bisa terus tinggal di sini. Lagi pula, jarak justru bisa menumbuhkan rasa rindu. Belakangan, aku mengiriminya pesan lewat akun onlineku. "Sayang, bagaimana keadaanmu? Hari ini aku terlalu sibuk, sampai tidak sempat mengobrol." "Ya, jauh lebih baik," balasnya. "Kadang masih terasa sakit, dan karena kamu tidak ada di sini, tidak ada yang merawatku. Aku ingin sekali bertemu denganmu. Kamu selalu menolak panggilanku dan menutupi wajahmu. Rasanya seperti kita sedang menjalani hubungan gelap." Pesannya langsung membuatku sakit kepala yang luar biasa. Padahal aku sudah merawatnya dengan sangat baik di kehidupan nyata. Ditambah lagi, aku tidak berani merayunya seperti dulu. Aku tinggal di sini sekarang. Sekali saja ada panggilan suara, aku pasti langsung ketahuan. "Kamu mau makan apa? Biar aku memesankannya untukmu." "Tidak usah, aku sedang belajar memasak. Hari ini aku bahkan membuat ikan bakar sendiri." "Hebat." Lalu, dia mengirimkan foto makanan itu, masakan yang baru saja ku buat sendiri. Aku merasa seperti orang bucin yang malang. Dia memakai hasil masakanku untuk membuat pacar online-nya kagum. Meskipun pacar online-nya itu adalah aku sendiri, tetap saja rasanya ngenes. Omong-omong, sepertinya sebentar lagi aku harus pergi dinas untuk penelitian lapangan. Sinyal di daerah pegunungan sangat buruk, jadi kita mungkin akan putus kontak selama 2 minggu. Aku ingin meminta izin libur. Aku mengiriminya foto desa halamanku. Tadi malam, aku sudah menyusun sebuah rencana. Aku ingin menggunakan waktu 2 minggu ini untuk membuatnya jatuh cinta pada diriku yang sebenarnya. Bukan pada avatar onlineku. Aku bahkan menamai rencana ini mirip dengan nama acara terkenal. Karena permintaanku yang tiba-tiba untuk menghilang sementara. Kami akhirnya mengobrol sepanjang malam. Kami mengenang kembali awal pertemuan kami dan berbagi cerita harian yang lucu. Aku mengirimkan foto-foto desa halamanku yang tak terhitung jumlahnya demi membuktikan kalau aku benar-benar akan pergi ke sana. Efek dari mengobrol semalaman adalah aku terbangun dengan mata panda yang sangat jelas. Setelah membuatkan sarapan untuknya, aku langsung tidur di sofa untuk membayar utang tidur begitu dia berangkat kerja. Saat aku terbangun, dia sudah berdiri di dekatku sambil memegang setumpuk berkas. "Oh, bos sudah pulang? Waktunya masak makan malam, ya?"
Aku berdiri untuk mengambil celemek, tapi dia menghentikanku. Mulai hari ini, kamu bekerja dari rumah, ingat proyek yang kamu kacaukan bulan lalu. Clint secara khusus meminta kamu yang menangani revisinya. Kerjasama ini sangat penting, jadi kamu harus menyelesaikan proposalnya malam ini juga. Besok, aku akan membawamu untuk bernegosiasi dengan mereka. Terlihat jelas sekali kalau dia menaruh harapan besar pada kesepakatan ini. Tapi bagaimana dengan makan malam? Tanyaku terkejut. Tiba-tiba, dia menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju dapur. Aku yang akan mengurus makan malam hari ini. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Aku benar-benar meragukan kemampuan memasaknya. Aku tidak menolak, karena proposal itu memang sangat krusial. Namun, saat aku sedang fokus mengerjakan revisi, sebuah jeritan melengking memecah konsentrasiku. Aku mendongak dan melihatnya, sedang mengibas-ngibaskan tangannya sambil berteriak kesakitan. Seekor karang menjepit jarinya. Bergerak cepat, aku mencengkeram tangannya, agar dia tidak banyak bergerak. Membuka paksa cangkangnya dengan jari-jariku, lalu menarik jarinya keluar dengan hati-hati. Bagaimana bisa bos seceroboh ini? Sambil tetap memegang tangannya, aku mengambil kotak obat. Aku menyeka darahnya, meniup lukanya perlahan seperti sedang membujuk anak kecil. Sebelum mengoleskan obat merah dan membalutnya rapat-rapat dengan perban. Begitu jarinya selesai diperban, aku menyadari wajahnya sudah semerah kepiting rebus. Saat itulah aku baru sadar, kalau aku masih memegang tangannya. Maaf, aku tidak sengaja. Biar aku saja yang menyelesaikan makan malamnya. Setelah makan, dia mengambil alih tugas bersih-bersih sementara aku kembali duduk untuk merevisi proposal. Jujur saja, Clint yang satu ini kelihatan sama sekali tidak punya otak. Rencana target mereka semua cuma berdasarkan tren usang yang pasaran. Ini adalah aplikasi paling populer di pasar saat ini, dan tuntutan mereka adalah menghancurkannya. Melampaui para pemimpin industri dalam hal trafik. Saat pertama kali melihat ringkasannya, aku tahu ini adalah misi yang mustahil. Siapa sih yang menyetujui kesepakatan ini? Mereka menawarkan uang segunung, terlalu banyak untuk ditolak. Tapi denda kegagalannya sangat luar biasa besar. Cukup untuk membangkrutkan seluruh perusahaan kami. Kali ini CEO-ku secara pribadi memerintahkanku untuk memimpin proyek ini karena Clint secara khusus memintaku. Jadi, mau tidak mau aku harus menelan pil pahit dan memasukkan strategi trafik ke dalam proposal. Tiba-tiba, bosku meletakkan secangkir kopi hangat di depanku dan berkata, "Tidurlah lebih awal. Aku sudah merapikan bagian ini untukmu." Lalu dia berbalik dan berjalan ke lantai atas. Aku memandangi kaki jenjangnya yang menghilang di balik tangga. Merasakan kehangatan tiba-tiba mengalir di dadaku. Aku begadang semalaman, menulis dan menulis ulang proposal itu sampai subuh. Jauh di lubuk hatiku, aku sudah tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka pasti akan tetap menolak rencana itu, mencari-cari celah untuk menuntut denda dari kami. Keesokan paginya, bosku sudah rapi dengan setelan bisnisnya yang anggun. Dia melemparkan pakaian ganti untukku tapi lenganku masih dibalut gips yang tebal. Mustahil aku bisa memakai baju sendiri. Begitulah akhirnya aku merasakan rasanya dipakaikan baju oleh bos perempuan miliarder. Begitu bajuku dilepas dan memperlihatkan perut kotak-kotak 8 paku. Aku memergokinya dan menatap lurus ke arah sana. Begitu sadar kalau dia ketahuan, dia hampir memejamkan matanya sepanjang sisa waktu itu. Kami masuk ke dalam mobilnya, lalu berkendara menuju tempat negosiasi yang diadakan di sebuah ruang privat di hotel mewah. Saat kami membuka pintu dan masuk, para Clint sudah menunggu dengan seringai sombong. Pemimpin mereka menatap bosku dan mencibir. "Saya selalu dengar kalau CEO perusahaan Anda sangat cantik, dan hari ini terbukti kalau rumor itu memang benar." Mereka sama sekali mengabaikanku, kecuali hanya untuk melemparkan tatapan mengejek ke arahku. Saat itulah, aku menyadari kalau tidak ada kursi yang disiapkan untukku. Pemimpin mereka tersenyum, "Silakan duduk. Mari kita bahas kerjasama kita hari ini." Pria yang memimpin itu adalah laki-laki paruh baya berminyak, yang matanya langsung menempel pada bosku sejak kami melangkah masuk. Karena tidak punya kursi, aku berdiri di sampingnya seperti badut sementara para asisten mereka cekikikan menertawakanku. Darahku mendidih, tapi aku menahan amarahku agar tetap profesional. Aku berdiri di sana sambil menundukkan kepala. Lalu,
Bosku angkat bicara, saya sudah sering mendengar tentang reputasimu. Tapi hari ini membuktikan kalau rumor itu memang benar. Kamu bahkan tidak tahu tata krama yang paling mendasar sekalipun. Sebelum aku sempat bersuara, dia meminum seteguk air dan menatap tajam sisi ruangan. Pria berminyak itu membentak, jaga bicaramu, hanya karena kamu seorang bos. Bukan berarti kamu bisa merendahkan kami. Dia hanya sales rendahan, memang hak apa yang dia punya untuk duduk satu meja dengan kami. Bosku membalas dengan dingin, dan apakah dua hewan peliharaan di sampingmu ini yang mewakili bicaramu sekarang? Aura ratunya terpancar hebat, dan dia bahkan tidak mendongak sedikit pun. Aku berdiri di sana dengan perasaan yang sangat menggebu-gebu. Dia keren sekali. Bos berminyak itu berteriak kepada stafnya, diam, kalian bodoh tidak berguna. Biar bagaimanapun, seorang sales tetaplah karyawannya. Bukankah kalian berdua juga cuma karyawan? Kami meminta maaf atas kelalaian ini, tolong jangan marah. Mereka jelas-jelas sudah merencanakan untuk mempermalukanku sejak awal. Apalagi setelah mereka menolak proposal terakhirku. Mereka tidak pernah menduga seorang CEO akan membela karyawannya dengan begitu gigih. Seorang asisten bergegas mengambil kursi lain dan meletakkannya tepat di samping bosku. Si menatapku dan berkata, silakan, tunjukkan pada mereka kemampuanmu. Dia terdengar seperti seorang ratu yang sedang memberi perintah kepada ksatrianya. Aku berdeham, baiklah. Kita semua di sini adalah mitra bisnis, jadi saya akan langsung ke intinya. Tuntutan Anda sangat mustahil. Pria berminyak itu seketika langsung melonjak berdiri. Begini, Direktur Lin, kami datang ke sini dengan niat baik. Tapi karyawan Anda jelas-jelas tidak kompeten, bukankah ini termasuk pelanggaran kontrak? Pria berminyak itu mencibir, hampir meneteskan air liur saking senangnya membayangkan uang ganti rugi. Jika kami gagal memberikan apa yang mereka minta, dendanya akan benar-benar menghancurkan arus kas kami. Aku tersenyum, kenapa buru-buru sekali? Apakah kehidupan paruh baya Anda begitu menyedihkan sampai-sampai Anda tidak bisa bersikap tenang? Sikap sombongnya membuatku kesal setengah mati. Terutama caranya yang menjijikkan saat terus-menerus menatap bosku. Dia membentak, apa katamu? Aku mencondongkan badan ke depan, saya bilang, kita bisa melanjutkan kesepakatan ini. Tapi sebagai kontraktor, saya punya satu tuntutan. Ya, tuntutan, bukan permohonan. Berdasarkan perjanjian kita, Anda harus memberikan kualifikasi perusahaan, rencana proyek, dan persyaratan produk secara lengkap kepada kami. Aku membolak-balik lembaran kertas itu, memastikan mereka melihat bagian yang masih kosong. Sudah 2 bulan penuh berlalu, dan yang Anda berikan kepada kami hanyalah kontrak dasar dan spesifikasi produk. Kami masih belum menerima bukti kualifikasi perusahaan Anda. Pria berminyak itu mulai berkeringat dingin, lalu mengambil tisu untuk menyeka dahinya. Para asistennya berteriak, kami kan sudah membayar uang mukanya. Satu-satunya tugas Anda hanyalah memberikan apa yang kami inginkan. Untuk apa Anda butuh dokumen kredensial kami? Ambil saja uang kami dan mulailah bekerja. Aku menatap mereka seolah-olah mereka benar-benar bodoh, lalu melemparkan kontrak itu ke atas meja. Kami hanya menandatangani draft awal dan persyaratan desain saja. Kami belum pernah memverifikasi dokumen kredensial perusahaan Anda secara hukum. Ya, kami memang bisa menyelesaikan produk Anda, tapi pertama-tama saya butuh bukti. Saya harus memverifikasi apakah perusahaan Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Untuk mengalahkan para pemimpin pasar dalam hal traffic, Anda harus memberikan kredensial keuangan yang lengkap kepada kami. Itu berarti modal terdaftar, anggaran proyek, dan total investasi Anda. Aku mengambil gelas di depanku dan meneguknya dalam-dalam. Namun tiba-tiba bertatapan dengan bosku yang wajahnya merona merah. Aku baru sadar kalau aku baru saja minum dari gelasnya. Berdasarkan konsep desain Anda harus menunjukkan bukti pendanaan minimal 1,5 miliar. Jika Anda tidak bisa membuktikan kemampuan untuk mendukung proyek ini, kami bisa memutuskan secara sepihak kontrak kita. Ruangan seketika menjadi sunyi senyap. Mereka sekali tidak menduga hal ini, karena awalnya hanya berencana memanfaatkan tugas yang mustahil ini untuk memeras denda dari kami. Aku tersenyum, aku hampir lupa. Kontrak ini memberi Anda waktu 3 bulan sejak tanggal penandatanganan untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Sisa waktu Anda tinggal tepat 1 bulan lagi. Secara pribadi, saya harap Anda bisa menyiapkannya.
Karena kesepakatan ini seharusnya saling menguntungkan. Tapi biar saya ingatkan ini, sudah hampir akhir tahun. Dan kantor notaris akan segera tutup untuk libur panjang. Jika Anda melebihi batas waktu tersebut, kami punya dasar hukum untuk menuntut Anda atas kasus penipuan. Meskipun perusahaan bergengsi seperti milik Anda pasti tidak akan pernah melakukan tindakan memalukan seperti itu. Aku berdiri dan membungkuk dengan sopan. Bosku ikut berdiri bersamaku. Kalau begitu, kami pamit dulu. Semoga kita masih bisa bekerja sama. Tapi hanya setelah Anda menunjukkan dokumen kredensial Anda kepada kami. Jika tidak, justru Andalah yang harus membayar denda pelanggaran kontrak kepada kami. Kami pun berjalan keluar. Dan setelah kembali ke dalam mobil, aku melayangkan tinju ke udara merayakan kemenangan telak ini. Semua stresku seketika sirna. Kami tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga membalikkan keadaan sepenuhnya. Bosku menatapku, suaranya melembut, jadi kamu begadang semalaman hanya untuk mencari celah mereka. Dia merasa lega, karena hal ini menyelamatkan kami dari bencana besar. Sambil menyandarkan tubuh di kursi penumpang, aku tersenyum lebar. Tentu saja. Kita tidak akan pernah bisa merancang aplikasi itu. Mereka sudah menjebak kita sejak awal. Pasti ada mata-mata di perusahaan kita yang membantu mereka meloloskan kontrak ini. Aku membaca perjanjian itu sebanyak 6 kali tadi malam sebelum akhirnya menemukan bagian ini. Memaksa mereka membuktikan kalau mereka memiliki aset sebesar 1,5 miliar. Dalam waktu 30 hari itu hal yang mustahil. Kita tunggu saja sampai liburan usai. Lalu bos bisa mengerahkan tim hukum kita untuk menyerang mereka. Selain itu, pecat orang yang menandatangani kesepakatan itu. Dia sudah pasti mata-mata mereka. Aku terus mengoceh, sama sekali tidak menyadari tatapan tajam yang dia berikan padaku. Dia bergumam, apakah kamu sedang mengajariku cara menjalankan perusahaanku? Aku langsung duduk tegak dengan panik, mana berani. Ini cuma saran kecil saja. Apapun keputusan bos, aku akan ikut saja. Karena bos adalah bos tertinggi di sini. Melihatku kelabakan untuk menyenangkannya, dia justru tersenyum. Kerja bagus. Bonus akhir tahunmu akan dinaikkan sebesar 60%. Malam ini, aku mau iga babi asam manis. Aku hampir menari kegirangan, lalu menunjuk ke depan seperti seorang jenderal beras. Mari kita pulang. Dia berbalik menatapku, dan aku hanya membalasnya dengan senyuman hangat. Rasanya sudah lama sekali tidak ada orang yang mengatakan mari kita pulang kepadanya. Tiba-tiba, ponselku bergetar karena panggilan video dari ibuku. Nak, libur panjang sebentar lagi tiba. Kapan bos gilamu itu akan memaksamu untuk lembur lagi? Wajahnya yang lembut muncul di layar ponselku, tapi kata-katanya membuatku ketakutan setengah mati. Bos gila yang sedang dia bicarakan itu sedang duduk tepat di sebelahku di dalam mobil. Ibu. Bosku itu seorang pemimpin yang jenius dan sangat menginspirasi. Mana mungkin aku memanggilnya gila. Dia merawatku dengan sangat baik. Ibu, pasti salah dengar. Aku mengeluarkan setiap pujian yang ku ketahui demi menyelamatkan nyawaku. Ibuku tampak sangat bingung. Tapi Bula, lalu kamu bilang dia memotong gajimu hanya karena kesalahan kecil. Kamu bahkan benar-benar menyebutnya iblis betina sungguhan. Bukankah ibu juga bilang? Kurasa begitulah pepatahnya. Ibu, tolong berhenti bicara. Kalau ibu terus bicara, aku tidak bisa pulang saat tahun baru. Nah, apa ada orang di sana? Tidak nyaman untuk bicara ya? Baiklah, baiklah. Kenapa ibu malah diam? Aku jadi makin ingin menangis. Bu, coba saja ibu sepeka ini beberapa menit yang lalu. Apa gunanya menyembunyikannya sekarang? Dia sudah mendengar semuanya. Nah, pulanglah lebih cepat untuk tahun baru tahun ini, ya. Kita punya banyak sekali kucing di rumah, bukankah kamu bilang mereka hewan favoritmu? Ayahmu menghasilkan banyak uang dari beternak kucing sekarang. Kalau pekerjaanmu terlalu membuat stres, pulang saja dan bantu ayahmu. Kamu tidak perlu lagi menahan beban dari sikap bosmu itu. Benar-benar situasi yang ironis. Ibu berjanji untuk berhenti mengeluh karena bosku ada di sebelahku. Tapi dia malah langsung mengulanginya lagi. Kemudian, dia membalikkan kameranya. Dan halaman belakang rumah kami pun terlihat. Setidaknya ada 100 kucing ragdoll yang menggonggong ke arah kamera. Melihat mereka semua, hatiku terasa pilu. Kupikir mendapatkan pekerjaan yang bagus berarti aku bisa merawat orang tuaku. Ternyata merekalah yang memulai bisnis di usia tua demi melapangkan jalan bagi anak mereka yang tidak berguna ini. Ibu,
Jangan terlalu memaksakan diri, kataku. Di usia ibu dan ayah sekarang, kalian harusnya bersantai toh ya, nak. Ibu hampir lupa memberitahumu ayahmu baru saja terpilih menjadi kepala desa. Sekarang kamu sudah jadi pewaris orang kaya. Mendengar ini, aku melirik bos CEO-ku dan melihatnya sedang menahan senyum. Ibuku melanjutkan, hal pertama yang ayahmu lakukan setelah menjabat adalah memperbaiki kuil dewa. Kota tua kita. Orang-orang desa sangat menghormatinya. Sebentar lagi, dia bahkan akan mengajak semua orang beternak kucing agar mereka semua bisa kaya. Ibu mengirimkan foto kuil itu, aku ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Kuil yang baru direnovasi itu muncul di layarku, tepat di depan bosku. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan, tapi tiba-tiba dia terdiam kaku. Dia segera mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah foto lama dari riwayat obrolannya, lalu memperbesarnya untuk membandingkannya. Ibu, aku harus pergi dulu ya, nanti aku akan pulang saat liburan tahun baru. Aku segera menutup telepon dan duduk di kursi penumpang. Mencoba bersikap tenang sambil diam-diam memperhatikan bosku. Tiba-tiba, dia menoleh ke arahku. Apakah ini kuil di kampung halamanmu? Dia menyodorkan ponselnya ke depan wajahku sambil memperbesar gambar itu. Sepertinya bukan, bohongku, hampir setiap desa punya kuil seperti ini. Ini pasti hanya kebetulan, namun dalam hati, aku tahu yang sebenarnya. Paham? Mari kita pulang dan membuat iga asam manis. Untunglah dia tidak mendesak lebih jauh. Setelah makan malam, aku merapikan ruang tamu sementara dia masuk ke kamarnya. Kamu di sana? Hari ini aku melihat bangunan yang mirip sekali dengan fotomu. Aku tidak tahu kamu berada di mana. Sudah 3 hari, sejak kamu terakhir membalas, kamu baik-baik saja. Aku ingin menemuimu, meskipun hanya sekali saja. Ponselku bergetar hebat. Aku mengeluarkannya dan menatap pesan-pesannya, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saat itu, aku sangat membenci diriku sendiri. Aku bahkan tidak bisa menyatakan perasaanku pada gadis yang kucintai. Sekali saja aku ingin menjadi pemberani, tapi setelah itu bagaimana? Bagaimana jika dia menolakku dan kami malah berakhir menjadi orang asing? Bagaimana jika kami kehilangan hubungan ini selamanya? Kami berdua pergi tidur dengan hati yang memberat di kamar masing-masing. Di tengah malam, ketukan keras di pintu membangunkanku. Aku membuka pintu dan mendapati dia berdiri di sana dengan piyama, matanya merah dan sembab. Seketika hatiku terasa sakit melihatnya. Sampai aku tidak sempat mengagumi lekuk tubuhnya yang indah. Bisakah kita pergi ke kampung halamanmu besok? Tanyanya. Permintaan mendadak itu benar-benar membuatku terkejut. Bahkan sebelum aku sempat mencerna permintaannya, dia sudah mengeluarkan laptop. Aku menyuruh seseorang untuk mencarinya. Ada 246 desa yang memiliki kuil. Aku mengumpulkan detail dari semuanya, membandingkannya satu persatu. Dan hanya kuil di desamu yang cocok dengan foto itu. Bawa aku ke sana, mendengar permohonannya, jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah membayangkan kalau satu foto yang kuambil bisa membuatnya bertindak sejauh ini. Bos, kenapa bos begitu terobsesi dengan kuil di desa kami? Ada banyak kuil terkenal di kota ini, entah kalau bos menginginkan kekayaan, asmara, atau keturunan. Aku ingin mencari seseorang, selanya dengan ekspresi yang tiba-tiba dipenuhi kesedihan. Apakah dia berutang uang padamu? Aku mencoba bercanda, dia mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Dia berutang jauh lebih banyak daripada sekadar uang padaku, aku hanya ingin menemukannya. Maukah kamu membawaku ke rumahmu? Kumohon. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Bosku yang berkuasa itu benar-benar memohon kepadaku. Dia akhirnya kembali ke kamar untuk tidur dengan tenang setelah aku menyetujuinya. Sesuai dengan sifatnya yang sangat efisien, dia tidak membuang-buang waktu sedikit pun. Keesokan paginya, begitu bangun tidur, aku melihat 2 koper besar di ruang tamu. Dia sudah berpakaian rapi dan sedang menunggu di sofa. Kamu punya waktu 30 menit untuk bersiap-siap. Cuti kepergianmu sudah disetujui. Kita berangkat hari ini. Dia tidak memberiku waktu sedetik pun untuk berpikir. Melihatnya terus mengawasi jam, aku berlari ke kamar mandi dan berganti pakaian dalam waktu kurang dari 15 menit. Aku berdiri di dekat pintu, berusaha terlihat rapi. Dia mendongak dan berkata, "Bawa koper-koper ini ke bawah. Ini pertama kalinya aku berkunjung, jadi aku membeli sedikit dari segala hal untuk orang tuamu.
Butuh seluruh tenagaku untuk memasukkan koper-koper berat itu ke bagasi sebelum dia melemparkan kunci mobil kepadaku. Kamu yang menyetir ke rumahmu. Setelah itu, dia duduk di kursi penumpang. Setelah beberapa menit tanpa ada pergerakan, dia menurunkan kaca jendela mobil dan menatapku yang berdiri canggung di luar. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Anu, aku tidak bisa menyetir, akuku. Dia melepas kacamata hitamnya, menatapku tidak percaya. Jangan menatapku seperti itu, gumamku. Aku benar-benar tidak tahu caranya. Aku naik sepeda sewan untuk bekerja. Memangnya bos pernah melihatku berada di dekat mobil. Lalu, aku menunjuk ke arah gips di lenganku. Lagi pula, aku tidak bisa menyetir dengan lengan patah begini. Kecuali kalau bos mau kita kecelakaan bersama. Aku tersenyum sombong. Jelas Jedas sedang berperan sebagai korban. Melihat wajahku yang menyebalkan, dia terlihat seolah ingin mencekikku. Dia mencubit batang hidungnya dengan frustrasi. Dia benar-benar lupa tentang lenganku yang patah. Karena sebelumnya, aku bisa memasak dengan baik-baik saja, dia masih menganggapku sehat walafiat. Pindah kursi, gumamnya sambil merebut kembali kunci mobilnya. Kemudian dia menyalakan mesin di GPS menunjukkan waktu perjalanan selama 4 jam. Untuk membunuh waktu, aku menceritakan kisah-kisah masa kecilku menangkap katak di sungai, pergi memancing bersama teman-teman, dan anjing kuning gila di dekat gerbang desa yang selalu mengejarku. Dia mendengarkan dengan penuh kekaguman. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan sederhana seperti itu. Karena dibesarkan sebagai pewaris perusahaan tanpa ada waktu bermain, tanpa masa kecil yang nyata, dan hanya diisi dengan belajar tanpa henti serta rapat bisnis. Di dalam mobil itu, dinamika hubungan kami berubah. Kami bukan lagi sekadar bos dan karyawan, melainkan terasa seperti teman sejati. Berkat obrolan kami yang tiada henti, perjalanan selama 4 jam itu terasa berlalu begitu cepat. Dan akhirnya kami tiba pada sore hari. Aku kembali ke desa tempatku dibesarkan. Mobil mewah milik siapa itu? Keren sekali, teriak seorang tetangga. Benar kan? Lihat cat dove-nya yang keren itu. Anak perempuanku bilang baru bulan lalu kalau bosnya mengendarai mobil yang persis seperti itu. Saat kami berkendara masuk, warga sekitar berkerumun, menunjuk-nunjuk ke arah kendaraan kami. Selama bertahun-tahun, orang-orang hanya meninggalkan desa ini dan jarang kembali. Jadi kedatangan kami yang tiba-tiba ini langsung membuat kami menjadi pusat perhatian. Tunggu, bukankah itu anak laki-laki Kak Liu? Lihat dia benar-benar sukses sekarang. Merasakan semua tatapan tertuju pada kami. Wajah bosku merona merah dan dia memutuskan untuk tidak menghentikan mobilnya. Dia menurunkan kaca jendela dan semua orang segera mengenaliku. Baiklah, kami akan membiarkanmu lewat. Segeralah pulang dan temui orang tuamu. Mereka pasti akan sangat gembira. Diiringi keramahan warga, dia mengemudikan mobil menuju rumahku. Dari ujung jalan, kami mendengar suara riuh anak kucing mengeong. In hostilities, seorang pria berdiri membelakangi kami. Sedang menebarkan makanan kucing seperti sedang memberi makan ayam. Ayah, seruku saat melangkah keluar. Suaraku serak karena emosi yang meluap. Ayah berbalik, tertegun kaku. Lalu berteriak, bocah nakal. Kamu akhirnya ingat untuk pulang berkunjung. Bu, cepat keluar. Anak kita pulang. Selama bertahun-tahun, rambut di pelipis ayahku sudah memutih. Dan air mata pun mengalir di mataku. Di buku berlari keluar dari rumah dengan mengenakan celemek. Dengan sangat gembira, dia berlari mendekat untuk memelukku. Tapi pelukannya itulah langsung memicu rasa sakit pada cedera lenganku. Ibu, pelan-pelan. Anakmu ini terluka. Mendengar aku meringis kesakitan, dia menarik diri. Matanya berlinang air mata saat melihat gips di lenganku. Ya ampun, apa yang terjadi padamu? Bagaimana bisa kamu terluka separah ini? Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Berbohong dengan mengatakan bahwa aku baru saja terpeleset. Bosku menunduk dengan rasa bersalah. Ibuku mengikuti arah pandanganku dan menyadari kehadiran wanita cantik yang berdiri di sebelahku. Cantik sekali. Apakah kamu pacar Xiao Zhies? Ibu, dia itu bos hanya teman, sela bosku dengan sopan. Namun, orang tuaku sama sekali tidak mempercayainya. Mereka hanya mengangguk paham, seolah ingin berkata, kami mengerti kok. Ayah, cepat pergi beli makanan enak. Ibu akan mengizinkanmu minum alkohol malam ini. Mendengar ini,
Ayahku terlihat sangat gembira seolah-olah baru memenangkan lotre. Tunggu, kenapa ayah dilarang minum? Tanyaku sambil membawa koper masuk ke dalam. Dokternya bilang fungsi hatinya sedang bermasalah dan melarangnya minum alkohol. Ibu sudah mengawasinya dengan ketat. Tapi berhubung kamu ada di rumah, sedikit saja tidak akan apa-apa. Sekarang aku mengerti kenapa ayahku bersikap seperti anak kecil yang kegirangan. Tante, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lin Aksul, temannya Chen Si. Saya mendengar dia akan berkunjung pulang, jadi saya ikut serta. Semoga kehadiran saya tidak mengganggu. Nang, tentu saja tidak. Paman dan tante sangat senang. Anak laki-laki ini belum pernah membawa seorang gadis pun ke rumah sebelumnya. Kamulah yang pertama, dan ibu harap kamu juga yang terakhir. Aku berdiri di sana dalam diam. Berusaha menjelaskan keadaan hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Tidak lama kemudian, ayahku kembali membawa banyak makanan lezat. Sambil makan, ibuku terus-terusan menaruh makanan ke piringnya sambil menceritakan kisah masa kecilku yang memalukan, dan sesekali saja menanyakan kabarku. Rasanya ibu memperlakukan Lin Aoxue seperti anak perempuannya sendiri. Jujur saja, aku baru tahu nama sang CEO itu. Setelah makan malam, aku mencoba merapikan meja, tapi ibu melarang karena lukaku, dan malah memintaku mengajak Aoxue jalan-jalan di luar. Jadi, aku terpaksa mengajaknya jalan-jalan keliling desa. Saat kami sedang berjalan, tiba-tiba sekelebat bayangan kuning menerjangku, turun, Dahuang. Dulu kamu suka menggigitku, sekarang malah menjilat. Aku berusaha bangkit, menahan anjing itu, lalu tersenyum sambil mengelus kepalanya. Dulu, Dahuang adalah anjing paling gagah di desa kami. Tapi seiring aku tumbuh dewasa, dia juga menua, bahkan moncongnya pun mulai memutih. Sambil tersenyum sendiri, aku mengambil sisa sosis dari saku untuk memberinya makan. Tapi saat aku melihat ke bawah, dia sudah menghilang. Tanpa kusadari, dia sudah ada di dekat kaki Lin Aoxue, mengibaskan ekornya kegirangan. Hai, dasar pengkhianat tidak tahu terima kasih. Kamu bahkan hampir tidak menyapaku, padahal aku serius, Nim. Langsung luluh sama cewek cantik yang baru pertama kali datang, ya, dasar nakal. Aku menggoda anjingku, lalu melangkah mundur untuk memperhatikan dia dan Lin Aoxue. Menghadapi energinya yang begitu aktif, awalnya dia terlihat sangat ketakutan. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan dia berjongkok untuk mengelus kepala Dahuang. Hal itu membuat ekornya bergoyang semakin heboh. Dia sangat menyukaimu, gumamku, melihat keakraban mereka. Setelah beberapa saat, Lin Aoxue berdiri dan menatapku, antarkan aku melihat kuil desamu. Tidak bisa menghindar lagi kan? Karena kami sudah di sini. Aku menuntunnya menyusuri jalan setapak yang berliku menuju ke bagian dalam kuil Dewa Kota. Dulu, saat desa kami masih sangat ramai, dupa di sini tidak pernah padam. Tapi sejak para pemuda pergi merantau ke kota, tempat ini menjadi terabaikan. Untungnya, ayahku terpilih menjadi kepala desa dan merenovasinya, membuatnya kembali hidup. Lin Aoxue berjalan mengelilingi kuil 2 kali, lalu memperbesar sebuah foto lama di ponselnya. Dulu tempat ini benar-benar hancur, sangat berbeda dengan sekarang. Tapi struktur utamanya tetap sama. Dia membandingkan foto-foto itu dan langsung memastikan kalau inilah tempatnya. Setelah menatapnya sejenak, dia berbalik ke arahku dan meminta tolong agar aku memotretnya. Dengan gugup, aku mengangguk, lalu mengambil ponselnya untuk mengambil foto yang sempurna. Dia mengambilnya kembali dan langsung mengirimkannya. Aku ada di sini. Kalau kamu ada di luar sana, bisakah kita bertemu? Saat dia mengirimkannya, angin malam menerpa lembut rambutnya. Melihatnya tampak begitu kesepian, aku ingin sekali memeluknya dan berteriak bahwa aku ada di sini. Bahwa aku mencintainya, tapi aku terpaku. Kenyataannya, aku tahu kebohongan lamaku sudah mulai terbongkar. Terlebih lagi karena desa kami sekarang sudah terjangkau jaringan 5G penuh. Tidak ada area yang susah sinyal. Lin Aoxue terlalu pintar. Dia pasti sudah menyadari kalau pacar daringnya tidak sedang melewatkan pesannya, melainkan sengaja menghindarinya. Kalau ada teman yang bersembunyi darimu, menurutmu kenapa mereka melakukan itu? Tanyanya sambil menghela napas dan menyimpan ponselnya. Aku mengedikkan bahu. Kecuali kalau dia punya utang padamu, mungkin dia memang punya alasan yang kuat. Dia tidak puas dengan jawabanku dan melangkah masuk ke dalam.
Begitu melihat dupa baru di atas altar, dia menyalakan beberapa batang, menancapkannya di tempat dupa, lalu memejamkan mata untuk berdoa. Tolong, biarkan dia muncul. Meski hanya sekilas saja, dia berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya membuka mata. Saat berbalik, dia memergokiku sedang menatapnya. Sejujurnya, kuil tua ini tidak terlalu manjur untuk mengabulkan permohonan, candaku. Dia menghela napas, memegang lenganku, lalu berbisik, ayo kita pulang. Melihatnya begitu lesu, aku hanya diam dan membiarkannya menarikku pulang. Tapi sebelum kami sampai di pintu gerbang depan, aku mendengar percakapan orang tuaku di dalam. Menurutmu, apa gadis itu pacar anak kita? Mana mungkin, dia jelas-jelas dari keluarga kaya. Setengah dari hadiah yang dia bawa untuk kita semuanya tulisan Inggris. Aku bahkan tidak bisa membacanya. Mendengar suara-suara dari dalam, Lin Xiaoxui tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia menahan lenganku, memaksaku ikut menguping di sana. Tapi kalau mereka berdua benar-benar jadian, leluhur kita pasti ikut senang di alam sana. Hanya saja, apa dia mau anak-anaknya nanti pakai nama belakangnya? Mendengar orang tuaku berbicara seperti ini, membuatku ingin menghilang saja dari bumi. Namun, Lin Xiaoxui tetap terlihat tenang-tenang saja. Tapi dari caranya menatap dia aku yakin, dia pasti menyukainya. Terkejut, aku berbalik untuk menatap Lin Xiaoxui. Tapi ekspresi matanya sama sekali tidak menunjukkan apa-apa. Aku pun berdeham palsu beberapa kali untuk menyela obrolan mereka. Kalau dibiarkan terus berbicara, entah rumor, apalagi yang bakal muncul. Melihatku membawa Lin Xiaoxui pulang, orang tuaku bergegas menyambut kami dengan buah-buahan segar. Lalu, Xiaoxui berkata, omong-omong, Paman, Qianxi mengajakku melihat kuil desa tadi. Kudengar kuil itu baru saja direnovasi. Apa Paman yang melakukannya? Ya, karena warga desa memilih Paman sebagai pengurus. Paman ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk semua orang. Selain itu, kuil itu bukan baru saja direnovasi sudah hampir setengah tahun yang lalu. Lin Xiaoxui mengangguk lalu terdiam. Saat itu juga, aku tahu aku sudah tertangkap basah. Aku baru saja mengiriminya foto-foto kuil tua itu 3 hari yang lalu. Garis waktunya sama sekali tidak cocok. Untungnya, dia tidak mempermasalahkannya lagi. Malam itu, orang tuaku menyiapkan kamar untuk kami masing-masing. Saat aku sedang tidur nyenyak, suara ketukan pintu membangunkanku. Aku mengucek mata, membuka pintu, dan di sanalah dia Lin Xiaoxui, mengenakan piyamanya. Berdiri di depan pintu pun bos, mengetuk pintu di apartemenmu sih tidak masalah. Tapi sekarang kita sedang di rumahku, apa bos tidak khawatir jadi bahan gosip? Dia tidak peduli. Dia langsung masuk, duduk, dan hanya menatapku dalam keheningan. Hai, bos, sedang apa? Aku capek sekali, biarkan aku tidur. Aku sama sekali tidak tahu ada apa dengannya malam ini. Besok, seluruh desa pasti akan bergosip tentang dia yang menyelinap ke kamarku. Lalu dia berkata, aku mengirimimu sebuah file. Terima saja, setengah mengantuk. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka kuncinya. Detik berikutnya, sebuah panggilan video muncul di layar. Tanpa sadar, aku langsung menekan tombol terima. Saat wajah Lin Xiaoxui muncul di layarku, aku tahu tamatlah riwayatku. Aku tidak tahu harus berkata apa, dan aku bahkan tidak berani menatap matanya. Aku hanya menunduk, menahan tatapan dinginnya. Mungkin bos bisa memberiku kesempatan untuk menjelaskan, tapi dia hanya berbalik dan pergi begitu saja. Meninggalkanku yang berdiri terpaku seperti orang bodoh. Semuanya sudah berakhir. Seluruh duniaku runtuh. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya sekarang. Malam pun berlalu dalam keheningan. Keesokan paginya, aku keluar kamar dan berpapasan dengannya. Pagi bos. Dia hanya memberiku tatapan sedingin es lalu berjalan melewatiku. Aku mengusap hidungku dengan canggung. Memperbaiki masalah ini tidak akan mudah. Saat sarapan, ibuku tersentak kaget saat mendengar dia akan pergi apa. Nak Xiaoxui mau pulang hari ini? Ya, ada urusan mendesak di kantor. Lagi pula, Qianxi adalah karyawan terbaik kami. Kami tidak bisa bekerja tanpanya. Dia mengatakannya, tapi tidak menatapku sama sekali. Ibuku memandang kami bergantian, dan tampaknya mulai paham situasinya. Kamu pasti merasa tidak nyaman di sini kan? Kalian berdua kan biasa berduaan jadi kalau tiba-tiba berjauhan rasanya berat.
Ibu tidak akan menahan kalian beres-bereslan setelah sarapan lalu langsung pulang. Tapi, kamu harus membawa kembali hadiah-hadiah ini. Ibu sangat menghargai niat baikmu, tapi ayah dan ibu tidak akan sanggup menghabiskan semuanya. Kami tidak bisa menolak keinginan orang tuaku. Jadi kami memasukkan semua barang itu kembali ke mobil. Perjalanan pulang terasa sangat sunyi. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan berkata, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Menjelaskan, bagaimana caramu membohongiku? Aku tidak tahu kapan dia mulai mencurigai diriku. Tapi kalau dia menuntut penjelasan yang sebenarnya, aku tidak punya apa-apa. Kami berkendara dalam keheningan selama 4 jam. Sesampainya di apartemennya, aku mencoba membantu membawakan tasnya. Tapi dia merenggutnya dengan kasar. Tatapan matanya membuatku tidak punya pilihan selain menyingkir. Tapi tiba-tiba, dia kehilangan keseimbangan dan tersandung. Aku bergegas maju untuk menangkapnya dan mencoba membantu. Tapi dia membentak, pergi sana. Dengan keras kepala dia bangkit, menyeret tasnya yang berat, lalu berjalan masuk. Melihat sosoknya yang perlahan menghilang, aku tahu hubunganku dengannya sudah berakhir. Aku pulang ke rumah dengan perasaan hancur lebur. Aku mengeluarkan kunci cadangan dari sakuku kunci yang sengaja kusembunyikan untuk mengelabui dirinya. Mengingat kembali hal itu, aku sadar kalau aku hanyalah badut. Aku sudah mengerahkan begitu banyak usaha hanya untuk menyembunyikan identitasku. Tapi pada akhirnya aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku duduk di apartemenku yang kosong layaknya hantu, melamun tanpa arah selama berjam-jam. Akhirnya, aku pergi untuk membasuh muka. Menatap bahuku yang lunglai di depan cermin, aku menampar pipiku sendiri dengan keras. Qianzi, berhenti jadi pengecut. Kalau kamu menyukainya, kejar dia. Cukup sudah. Aku segera membersihkan diri, membeli hadiah, lalu berkendara langsung menuju ke apartemennya. Aksu, aku mencintaimu. Sambil berdiri di tengah-tengah lilin yang menyala membentuk pola hati, dan memegang sebuket bunga, aku berteriak ke arah balkonnya. Beri aku satu kesempatan saja. Suaraku menggema ke seluruh penjuru lingkungan sekitar, tapi yang kudapat hanyalah keheningan. Auksul, bahkan jika kamu menghukumku mati sekalipun, biarkan aku menyampaikan pembelaan terakhirku. Aku tahu aku berbohong, tapi waktu itu, aku benar-benar tidak tahu siapa kamu yang sebenarnya. Aku tidak pernah menyangka kalau orang yang kucintai ternyata adalah bosku sendiri. Begitu kata-kata itu terlontar dari mulutku, terdengar dari jendela di lantai atas yang terbuka. Aku mendongak, tapi yang muncul bukanlah Lin Xiaoxu, melainkan seorang pria yang mengenakan celemek. Lanjut terus. Desaknya, aku menatapnya, benar-benar kehabisan kata-kata. Bisa-bisanya orang ini malah asyik makan kuaci. Karena dunia kita yang berbeda, aku takut kamu bakal tahu, takut kamu bakal pergi. Saat itu juga, beberapa jendela lagi terbuka lebar, dan para tetangga menjulurkan kepala mereka. Penasaran menunggu apa yang akan terjadi. Ditonton begitu banyak orang membuatku malu, tapi kalau mundur sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Aku mengaku kalau aku berbohong. Aku ini pengecut, benar-benar tidak berguna. Tapi saat memasak di dapurmu, aku sadar kalau aku sudah jatuh cinta padamu. Melihatmu tersenyum karena masakanku, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku saat itu. Pidatoku rupanya berhasil meluluhkan hati para ibu-ibu di sana, yang langsung mulai memarahi suami mereka sendiri. Aku tidak peduli lagi meskipun kamu adalah bosku. Aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan cintaku. Bahkan jika itu berarti, aku harus bekerja tanpa dibayar. Kalimat itu membuat orang-orang langsung tertawa terpingkal-pingkal. Beberapa mungkin mengira aku ini bucin setengah mati yang bodoh. Kalau kamu tidak turun, aku akan tetap diam di sini. Setelah itu, aku memantapkan hati, memegang buket bungaku, dan berdiri mematung. Kerumunan semakin ramai setiap detiknya. Tetangga memanggil tetangga lain, mereka yang tadinya menonton dari balkon langsung turun. Dan tak lama kemudian, seluruh halaman penuh sesak berhimpitan. Sementara waktu terus berjalan perlahan. Setelah 30 menit, kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang menepuk pundakku, menyuruhku menyerah saja, karena dia jelas-jelas tidak akan datang. Aku mendongak dan berteriak ke arah jendelanya dengan sekuat tenaga. Apa aku benar-benar tidak punya kesempatan? Kerumunan seketika sunyi, menatap pintu masuk yang kosong,
Kenyataan pahit langsung menghantamku. Saat lilin terakhir padam, harapanku pun ikut sirna. Dengan hati hancur, aku menundukkan kepala dan berbalik untuk pergi. Kerumunan pun terbelah, memperlihatkan wajah-wajah penuh rasa kasihan, kekecewaan, dan senyum mengejek. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kukenal memecah keheningan. "Kamu sedang apa sih di sini?" Aku mendongak, menatap langsung ke mata Lin Auxui yang tampak terkejut. Begitu melihat troli belanjanya yang penuh, aku baru sadar dia ternyata habis belanja. Pengakuan cintaku yang dramatis dan penuh air mata tadi ternyata ditujukan ke apartemen kosong. Aku membuang bunga itu, lalu merangsek maju, menariknya ke dalam pelukan erat. "Kamu ngapain sih? Lapas, lenganku masih sakit. Jangan ditekan begitu. Biarkan aku memelukmu sebentar saja," gumamku. Membenamkan kepalaku di lehernya sambil menghirup aromanya yang harum. Kerumunan langsung heboh dan bersorak. "Jadian-jadian. Lepaskan aku dulu," pintanya dengan wajah memerah. "Bisa tidak kita bicara di dalam saja?" Dikepung seperti ini, reputasinya benar-benar dipertaruhkan. Dengan senang hati mematuhinya, aku melepaskan pelukan dan mengangguk cepat-cepat, lalu merebut troli belanjanya untuk didorong ke dalam. Dia bergegas menyusul, sangat ingin melarikan diri dari sorotan karena rasanya ingin mati saking malunya. "Terima kasih semuanya," teriakku balik. "Kalian semua diundang ke pernikahan kami." Lin Auxui menjawar telingaku sambil menggeram. "Belum cukup kamu mempermalukanku? Kamu bakal habis begitu kita sampai di atas." Meskipun telingaku terasa perih, diam-diam aku merasa senang. Begitu kami masuk dan dia duduk, aku langsung berlutut, menundukkan kepalaku seperti anak anjing yang merasa bersalah. Tapi kemudian, mataku tertuju pada kakinya yang jenjang dan berbalut stocking hitam. Pikiranku langsung buyar, membuatku lupa total pada permintaan maafku. Menanti penjelasanku, dia menyadari tatapan kurang ajarku dan langsung menarik kakinya, lalu duduk bersila. "Lihat saja terus, biar ku colok matamu." Aku tersentak, mengusap air liur hayalan di daguku. Oke. Dengar ya, kamu datang jauh-jauh hari ini untuk melamarku kan? Jadi, maukah kamu menikah denganku?" Aku mencoba berdiri, tapi dia menendangku hingga kembali berlutut. Candaan dengannya sudah berakhir. Aku tahu aku berbohong, Lin Auxui. Tapi sebelum tahu identitas aslimu, aku benar-benar menginginkan masa depan yang nyata bersama kamu. Aku membuang sikap main-mainku, lalu menatap langsung ke matanya. Kebisuannya memperjelas satu hal, jelaskan terus, atau tetaplah berlutut di situ. Saat aku melihatmu di rapat itu, dan menyadari siapa dirimu yang sebenarnya, aku sangat ketakutan. Kamu adalah CEO yang tinggi dan berkuasa, sedangkan aku hanyalah karyawan biasa. Aku merasa putus asa mendengar pembelaanku. Wajahnya mulai memerah. Padahal aku sudah tahu identitas aslinya. Tapi aku masih saja menggodanya lewat pesan-pesan konyol itu. Bahkan menyuruhnya memakai pakaian yang memalukan saat makan malam. Sambil naik pitam mengingat hal itu, dia menendangku hingga tersungkur. "Hei, semua itu tulus dari lubuk hatiku tahu. Aku cuma lagi kepengin menendangmu saja, lanjutkan bicaramu." Sambil cemberut, aku duduk tegar untuk melanjutkan pengakuan cintaku. "Yal, setelah kamu melukai lenganku dan membawaku ke sini, melihatmu kerepotan saat memasak membuatmu apa?" Sambil menatap matanya dalam-dalam, aku berbisik, "Membuatku ingin menjagamu selamanya." Wajahnya langsung memerah padam, benar-benar salah tingkah karena pengakuanku. "Dasar jago merayu," gerutunya sambil memutar bola mata. "Sekarang aku sadar kalau setiap orang berhak memperjuangkan kebahagiaan mereka. Aku tidak berharap kamu langsung bilang ya. Aku cuma minta kesempatan untuk meluluhkan hatimu. Aku akan membuktikan cintaku." Tatapan mataku yang tajam membuat pipinya terasa panas. Dia membalas tatapanku, mencoba bersikap tegas. "Kesempatan? Hai men, itu semua tergantung pada kinerjamu. Aku mau makan malam yang mewah malam ini." Mendengar hal itu, aku langsung bangkit berdiri dan membungkuk hormat layaknya pelayan yang jenaka. "Siap, bos. Perhatikan kinerjaku." Aku menyortir belanjaannya, memilih bahan-bahan favoritnya, dan mulai menyiapkan hidangan lezat di dapur. Ini adalah awal yang luar biasa. Dia tidak mengusirku, dia memberiku kesempatan. Kalau aku memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, aku punya peluang nyata. "Pakai ini," sebuah suara lembut berbisik dari belakangku. Lengannya melingkar lembut di pinggangku,
mengikatkan celemek. Sebelum aku sempat bereaksi, bibirnya yang dingin menempel di pipiku. Dia langsung berlari cepat, lalu meringkuk di sofa sambil menontonku. Hei, bagaimana kalau cium yang sebelah sini juga? Aku mengetuk pipi kananku. Lihat saja nanti. Kalau makan malamnya tidak sempurna, kamu tidur di bawah sini malam ini. Aku tahu persis apa maksudnya. Kode darinya sudah sangat jelas, masaklah dengan enak, dan aku bisa tidur di kamarnya malam ini. Dipenuhi dengan adrenalin yang menggebu, aku memasak makanan itu dengan sepenuh jiwa raga. Di belakangku, dia mengawasiku dengan tenang dari sofa. Dia sempat marah besar sebelumnya karena merasa dipermainkan. Tapi sejujurnya, pria yang dia taksir di internet adalah aku. Dan waktu yang kami habiskan bersama belakangan ini membuktikan kalau aku tidak seburuk yang dia khawatirkan. Dia tadinya berencana untuk meluruskan masalah ini besok. Berpikir kalau kami sebaiknya mengakhiri hubungan jika memang tidak cocok. Tapi saat dia sedang keluar membeli bahan makan malam, aku sudah terlanjur bergegas menuju ke halaman apartemennya. Menghadapi pengakuanku yang jujur tanpa dibuat-buat, pertahanannya runtuh. Gebetan online-nya dan karyawannya di dunia nyata ternyata adalah orang yang sama. Jangan menatapku terus dong. Apa ada kotoran di mukaku? Guraunya saat makan malam. Aku menatapnya terus sampai wajahnya merona meras. Aku menyeringai lebar. Iya, ada bunga yang sangat indah. Aku tidak pernah bosan memandangi istriku. Siapa yang kamu sebut istri? Aku belum bilang ya. Melihat rona merah di wajahnya yang menggemaskan. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar sebuah rekaman suara. Suamiku, kamu harus memasak untukku setiap hari ya. Aku ini doyan makan, setuju. Dengan wajah yang sangat marah, dia menjatuhkan sumpitnya dan merebut ponselku. Matikan, itu memalukan sekali tahu. Saat dia melakukannya, aplikasi catatan yang terbuka di ponselku menarik perhatiannya. Karena penasaran, dia mulai menggulir layar dan seketika terdiam 1000 bahasa. Hari ini berkenalan dengan seorang gadis di internet. Kami langsung nyambung dan dia ingin aku memanggilnya sayang. Sejujurnya, aku sangat malu. Ini adalah hubungan asmara pertamaku yang sesungguhnya. Aku memberanikan diri meminta foto selfie-nya dan dia benar-benar mengirimkannya. Cantik banget. Dia suka sekali ikan bakar, yang merupakan keahlianku. Apakah ini takdir? Lin Auxui terus menggulir layar, matanya mulai berkaca-kaca. Baru sadar kalau bosku adalah gebetan onlineku. Apa aku pantas untuknya? Aku ingin mendekatinya. Tapi apa mungkin seorang CEO mau berpacaran dengan karyawannya? Masa bodohlah. Aku akan tetap maju. Tapi tenaganya kuat sekali, lenganku hampir saja patah karena cengkeramannya. Aku harus berhati-hati agar tidak kena kekerasan dalam rumah tangga nanti. Dia menggeser lembar demi lembar catatan yang merekam setiap detail kecil hubungan kami sejak hari pertama. Dia sudah tahu. Dia tidak mau bicara denganku lagi. Apakah semuanya sudah berakhir? Aku tidak bisa membiarkannya berakhir begitu saja. Aku harus berani. Aku akan menemuinya. Catatan itu terhenti di sana. Karena sekarang aku sudah berdiri tepat di hadapannya. Sambil tersenyum, aku memandangnya yang sedang menyeka air matanya. Dia lalu mengetik sesuatu di ponselnya. Bersama sekarang hari ini adalah hari jadi kami yang pertama. Aku menatap layar ponsel itu, lalu menatapnya. Dia mengangguk malu-malu. Karena sangat gembira, aku langsung menghambur ke depan, memeluk tubuhnya serat mungkin. Aku tidak akan mengecewakanmu, aku mencintaimu, bisikku. Aku tahu, gumamnya. Tanganku bersandar di bahunya saat mata kami saling bertatapan. Tanpa bisa menahan diri lagi, aku menariknya mendekat dan menciumnya dalam-dalam. Dia membalas ciumanku dengan penuh gairah. Seolah-olah semua yang telah kami lalui hanyalah sebuah ujian untuk momen ini. Siap untuk melangkah lebih jauh, aku menggendongnya untuk membawanya ke kamar tidur. Tetapi dia menghentikanku. Hei, bukankah sebelumnya kamu memohon-mohon ingin melihatku memakai lingerie ungu itu? Terlepas dari protesku, dia menggunakan lenganku yang terluka sebagai alasan untuk menolakku. Kami akhirnya hanya saling berpelukan dan mengobrol sepanjang malam. Kami cuma pelukan dalam gelap, saling mencurahkan isi hati sampai akhirnya ketiduran. Besok paginya, sebuah teriakan melengking bikin aku kaget setengah mati. Pas melek, aku lihat dia lagi panik banget sambil ngelempar-lempar baju kemana-mana. Auxui sayangku cuma bisa memutar bola matanya malas.
Sambil buru-buru pakai baju, dia ngomel, "Ini semua gara-gara kamu ya." Ngajakin ngobrol terus sampai larut malam. "Hari ini ada rapat umum, dan aku bakal telat nih." Sementara itu, aku cuma rebahan manja di kasur empuk kami. Melihat Auksu gerasak-gerusuk ke sana kemari malah bikin aku merasa kayak bapak rumah tangga yang dimanja banget. Aku pun ngegoda dia, "Kamu kan bos besarnya, sayang. Perusahaan bakal lumpuh total kalau gak ada kamu. Semangat ya kerjanya. Aku mau lanjut tidur dulu." Habis ngomong gitu, aku langsung tarik selimut dan tidur lagi. Baru bangun pas hampir jam 12 siang. Akhirnya aku bangun juga, mandi biar segar, terus masak makan siang yang super enak. Aku kemas makanannya ke dalam kotak bekal, naik taksi, dan langsung meluncur ke gedung kantornya. Tanpa peduli sama muka resepsionis yang kaget setengah mati. Dengan santainya aku langsung dorong pintu ruangan pribadi sang CEO. "Halo sayang, kangen aku gak? Aku masakin makan siang penuh cinta buat kamu nih." Aku masuk ruangan dengan gaya yang super heboh, tapi detik itu juga aku langsung mematung. Ternyata isi ruangan itu penuh banget sama orang. Aku baru sadar kalau setiap hari Senin, tepat setelah rapat umum, Ibu Direktur selalu kasih pengarahan ke semua kepala divisi di ruangannya ini. Singkat cerita, akhirnya Auksu ngajak aku ke kampung halamannya buat ketemu orang tuanya. Pas makan malam, aku sama calon bapak mertuaku mabuk berat sampai sambil kami berlutut dan mau sumpah janji jadi saudara-saudara. Jujur saja, kalau Auksu gak cepat-cepat nahan kami, mungkin sekarang aku sudah jadi paman angkatnya sendiri. Sebelum kami pulang, pasangan paruh baya yang baik hati itu menyelipkan 2 kartu ATM ke tanganku, sambil menjelaskan kalau itu semua adalah tabungan seumur hidup mereka. Kartu yang satu untuk pernikahan kami, dan kartu satunya lagi buat calon anak kami nanti. Aku sudah berusaha keras buat menolak, tapi mereka terus memaksa, sampai akhirnya aku terpaksa menerimanya. Begitu sampai di rumah, aku memeluk Auksu di kasur sambil tersenyum jahil yang langsung bikin dia deg-degan. "Sayang," bisikku, "orang tuamu kan sudah kasih uang buat calon anak kita. Gimana kalau kita buru-buru bikin dedek bayi sekarang? Kalau gak, uang ini mau kita pakai buat apa coba?" Wajahnya langsung memerah. Dia ngatain aku mesum, lalu mencoba meloloskan diri dari balik selimut. Saat itulah aku sadar dia lagi pakai baju tidur ungu yang sama persis seperti malam pertama kali kami bertemu. Setelah sekian lama menunggu, malam ini akhirnya menjadi momen resmi kami berdua. Aku benar-benar gak bisa menahan diri lagi. Aku melolong manja lalu langsung menyergapnya. Dan benar saja, gak lama setelah itu Auksu hamil, dan hari pernikahan kami pun tiba dengan cepat. Menempati janji lamaku, aku mengundang seluruh warga tetangga untuk ikut merayakannya. Pas berdiri di altar, orang tuaku nangis kejer karena saking mereka terus bergumam kalau babi tak berguna di keluarga mereka, akhirnya berhasil mendapatkan kubis yang sangat cantik. Begitu ayah mertuaku meletakkan tangan Auksu di genggamanku, dia terlihat sangat cantik dan menawan dalam gaun pengantin putihnya. Sampai-sampai semua ini terasa seperti mimpi. Aku menatap matanya dan bertanya, "Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku?" Aku berlutut dengan satu kaki, mengangkat cincin itu dan menatapnya dengan seluruh jiwaku. Dia langsung menyambar mikrofon, dan dengan suara yang menggema di seluruh gedung pernikahan, dia menjawab dengan gembira, "Aku bersedia. Untuk bulan madu kami melakukan perjalanan ke berbagai tempat." Aku benar-benar merasa seperti suami paling beruntung di dunia. Tidak lama kemudian, perut hamil Auksu mulai terlihat semakin membesar. Supaya lebih mudah merawatnya, aku memindahkan orang tuaku dari desa ke kompleks perumahan kami. Setiap kali mereka melihat perutnya, mereka benar-benar merasa sangat bahagia. Sementara itu, Auksu fokus penuh pada masa pemulihan pasca melahirkan, yang berarti seluruh beban untuk menjalankan perusahaan jatuh sepenuhnya ke pundakku. Aku sangat sibuk. Setelah seharian bergelut dengan kekacauan di kantor, aku harus menyeret tubuhku yang kelelahan pulang ke rumah hanya untuk memasak makanan bergizi khusus untuknya. Aku benar-benar tidak pernah mengulang satu resep pun selama 2 minggu penuh. Hasil akhirnya, berat badan Auksu bertambah dengan sehat. Sementara berat badanku sendiri turun lebih dari 10 pon karena kelelahan yang luar biasa. Tanpa terasa, hari persalinan pun tiba, dan seluruh keluarga kami berkumpul dengan cemas di luar ruang operasi.
Kami menunggu dengan cemas sampai akhirnya dokter keluar membawa bayi kecil yang cantik. Kami semua menghela napas lega. Dokter mencoba menyerahkan bayi kami yang baru lahir itu kepadaku. Tetapi aku malah melambaikan tangan kepada mertuaku agar mereka yang menggendongnya. Sementara aku langsung bergegas ke ruang pemulihan untuk melihat keadaan istriku. Melihat prioritasku adalah Aksui. Kedua belah pihak orang tua kami tersenyum dan mengangguk setuju dengan bangga. Di bawah asuhan penuh kasih kami, putri kecil kami, Chenlin, tumbuh sehat dan kuat. Sejak menjadi seorang ibu, Aksui mundur dari jabatannya di garis depan dan memilih menjadi sekretaris pribadiku. Hari ini adalah hari Senin, dan aku sedang berada di ruang rapat memimpin rapat mingguan staf. Ini dulunya adalah pekerjaannya, tetapi sekarang peran kami terbalik. Saat aku berdiri di sana mempresentasikan arah masa depan perusahaan dan target jangka pendek kami, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul di layar proyektor raksasa. Pesan itu berasal dari kontak yang disimpan dengan nama pengirim. Istri tercinta, pesan, kirim aku 50, dan malam ini aku bakal bantu kamu bikin anak kedua.